Zhao Yuan, mengapa kamu kembali sendirian? Orang lain meremehkan keluarga kita karena menjadi penjual sayur yang miskin. Sudah putus. Kamu sudah bertunangan. Bagaimana mereka anggap ini enteng? Keluarga Luo meremehkan kita. Mereka tak biarkan ibu dan aku pergi. Apakah mereka mempersulitmu? Apakah mereka menyambutmu dingin? Zhao Yuan, ayo pergi. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku membawamu untuk meminta maaf kepada keluarga Luo. Katakan padaku, ibu akhirnya menabung cukup uang untuk mencarikanmu seorang istri. Kamu, mengapa kamu menyebabkan begitu? Bajingan, beraninya kamu menindas putriku. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau orang tua bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Bajingan, cari orang menindas putriku di hari bahagia. Dan sekarang kamu bahkan berani memukulku. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang pantas kepadamu yang dilahirkan, tetapi tidak dibesarkan bajingan. Kau sama saja seperti putrimu. Sama saja. Percaya diri dan tak tahu malu. Mengapa kau tidak bertanya? Hal memalukan apa yang dia lakukan di belakangmu? Kamu berani mengutukku. Putriku memutuskan pertunangan denganmu. Itu pantas kamu dapatkan. Seharusnya kamu buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Karakter macam apa yang kamu miliki? Sekeluarga orang Udik, keturunan rendah bertani dan jual hasil bumi. Aku tak tahu dari mana keberanianmu untuk berani melamar keluargaku, keluarga Luo. Benar-benar nasib buruk. Dulu keluargamu demi mahar 300.000 yuan membuat keluarga kami melamar. Kau putus pertunangan. Baiklah, kembalikan mahar itu padaku. Zhao Yuan, bicaralah lebih sedikit. Besanku yang terkasih, pasti ada kesalahpahaman di tengah semua ini. Karena Anda sudah di sini, sebaiknya kita diskusikan pernikahan kedua anak ini. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah masih perlu membahas pernikahan ini? Bukankah kita melakukan semua ini demi anak-anak? Besan tuntutan apa yang Anda miliki? Anda bisa menyebutkan semuanya. Penjual sayur yang bau ini ingin menikahi putriku. Baiklah, mahar sebesar 3 juta yuan. Tidak kurang 1 sen pun. 3 juta. Kau pasti bermimpi. Jika kau menjual putrimu, lihat apakah dia bernilai 3 juta yuan. Besan, bukankah 3 juta yuan agak terlalu banyak? Bayaran tertinggi sekitar 300.000 yuan. Jangan lihat kondisi apa yang dimiliki keluargamu. Seseorang bersedia menikah dengannya. Itu pasti kebajikan leluhurmu. Putriku secantik bidadari surgawi. Dia punya banyak pelamar. Juga mobil pernikahan dan rumah pernikahan. Kita tidak bisa membiarkan adikku tidur di kios sayur yang rusak ini kan? Tepat sekali. Gadis suci yang belum menikah ini, bahwa aku membesarkan, memintamu 3 juta yuan. Sudah dianggap sedikit. Aku bantu adikku bayar uang muka mobil dan rumah. Jangan khawatir. Kak. Dan juga, pengeluaran harian keluarga kami di masa depan. Harus semuanya ditanggung olehmu pria ini. Keluarga kami hanya memiliki 1 anak laki-laki ini. Uang mahar untuk pernikahan adikku di masa depan. Kamu juga harus membayar. Ya, kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Aku menikahimu. Atau seluruh keluargamu. Apakah aku harus menanggung seluruh keluargamu? Ya, apakah ada sesuatu yang tidak pantas tentang itu? Bagiku menikahimu sudah pilihan buruk. Di masa depan, biaya hidup ibuku akan menjadi 10.000 yuan per bulan. Mobil dan rumah untuk adikku setelah dia menikah. Kamu harus bertanggung jawab untuk semuanya. Adapun aku, permintaanku tidak tinggi. Semua uangmu harus diberikan kepadaku. Kau benar-benar tahu cara menghitung dengan baik. Apakah kau disapu emas, atau dihiasi berlian, atau semacamnya? Aku lihat kau sama sekali tidak punya kesadaran diri. Namun kau masih melontarkan omong kosong di sini, dan membuat tuntutan yang berlebihan. Dasar orang Udik, beraninya kau bicara seperti itu. Ayahmu meninggal lebih awal di keluargamu. Dan ibumu adalah seorang petani. Keluarga kami setuju untuk menikah dengan keluargamu. Berkah keluargamu selama 8 kehidupan. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Keluargamu pantas miskin selamanya. Sampah macam apa kau ini? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Tuan Muda Zhao sudah setuju untuk membawa seluruh keluarga kami besok untuk menghadiri perjamuan kalangan atas. Mereka yang menghadiri perjamuan, semua tuan muda kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Di mata mereka kamu hanyalah seekor semut. Kau benar-benar memberi harga pada dirimu sendiri. Bahkan jika kekayaan bersih mereka ratusan miliar, mereka tetap tidak akan memandang baik sampah sepertimu. Berpikiran sempit, kamu sama sekali tidak mengerti. Seperti apa orang kaya di kalangan atas itu? Aku tidak pernah peduli tentang orang-orang kaya di sekitarku itu. Bagaimanapun mereka tidak sekaya aku. Asetku tidak sia saja. Sudah mencapai 1 triliun. Hanya saja sayang sekali, aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun untuk wanita sepertimu. Aset 1 triliun. Kamu benar-benar tahu cara melamun, nak. Kenapa tak bilang kamu agung dewa? Tepat sekali, anakmu sakit jiwa. Cepat bawa dia untuk diobati. Jangan biarkan dia di luar sini melukai orang. Zhao Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu, aku tidak bicara omong kosong.
Aku awalnya berencana untuk berinteraksi dengan kalian semua, sebagai orang biasa. Balasannya adalah pengasingan. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku adalah seorang miliarder. Aku akan membuka kartuku. Kau enak miskin seorang miliarder. Apa kau pikir kami akan percaya hanya karena kau mengatakannya? Apakah dia terlalu banyak stres? Dia sudah gila. Ini kartu banumu. Jangan bilang aku tidak berperasaan padamu. Ini, aku bahkan meninggalkan 100 untukmu. Ambil ini. Pergi periksakan kepalamu dengan benar. Susu. Siapkan jamuan kepulanganku 3 hari dari sekarang. Berapa banyak aktor yang kamu rencanakan untuk disewa kali ini? Mengapa kamu tidak membawa seluruh Hengdian ke sini untuk berakting denganmu? Kau membuatku tertawa sampai mati. Apa kau pikir kau sedang syuting film? Dasar hantu miskin masih bermimpi mengubah nasibmu. Jika kamu punya kekayaan triliunan, aku akan menyembahmu setiap hari. Setiap hari aku akan bersujud padamu seperti dewa rezeki. Ingat apa yang kau katakan. 3 hari dari sekarang, aku akan mengundangmu untuk menghadiri jamuan itu. Aku harap kau menepati janjimu saat itu. Zhou Yuan, ibu tahu kau menyimpan dendam. Jika kau tidak ingin menikah, maka kita tidak akan menikah. Tapi kau sama sekali tidak boleh melakukan hal gegabah. Jika sesuatu terjadi padamu, kakakmu dan aku tidak akan punya siapa-siapa untuk diandalkan. Jangan khawatir. Aku tidak bicara omong kosong. Dan aku juga tidak punya masalah mental. 3 hari dari sekarang, aku akan membuktikan. Semua yang kukatakan adalah benar. Kak, kau harus beristirahat dengan baik. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu dan ibu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kau bicara begitu banyak sampai aku hampir menangis. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kau adalah orang terkaya di dunia. Dan tanpa malu kau bilang kami akan menyesal. Jika kau benar-benar dapat menghasilkan aset triliunan, aku akan membiarkan Lu Wuning menikahimu tanpa memerlukan 1 sen pun mas kawin. Bagaimana dengan itu? Sepatu usang dari keluargamu itu masih tidak layak untuk Tuan Shu? Ini semua adalah maharku. Zhou Yuan, ikut aku daftar nikah. Apa? Bagaimana bisa gadis secantik itu bersedia menikahi Zhou Yuan dan bahkan membawa begitu banyak mas kawin? Orang miskin seperti dia yang menjual sayuran. Siapa yang akan menyukainya? Wanita ini hanyalah seorang aktris yang disewa oleh Zhou Yuan. Aku tidak bisa memastikan sebelumnya. Tapi sekarang aku yakin, semua orang ini adalah aktor yang disewa oleh si miskin itu. Barang-barang itu, mereka semua adalah properti. Nanti kita harus ke asosiasi bisnis 100 miliar. Pergi ke sana. Kau harus mengenal lebih banyak tokoh besar. Kau sama sekali tidak boleh memilih orang miskin seperti Zhou Yuan lagi. Ibu, jangan khawatir. Mereka yang bisa menghadiri asosiasi bisnis 100 miliar. Kekayaan bersih mereka tidak akan terlalu rendah. Jika seorang miskin ingin masuk, tidak mungkin. Jadi kita sudah menikah sekarang. Rasanya seperti mimpi. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kau ingin menikahiku? Kakek, aku pasti cari dokter ajaib untuk menyembuhkanmu. Singro, kakek tahu betul penyakitnya sendiri. Yang tak bisa kakek hentikan khawatirkan adalah kamu. Bisakah kamu menjanjikan satu hal kepada kakek? Katakan padaku kakek. Kakek ingin kamu menikahi seseorang. Nama belakangnya adalah Shou. Dia dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Dia mengenakan liontin Yuk Naga Asura di lehernya. Identitasnya sebenarnya. Kakek. Sejujurnya, di satu sisi ini adalah wasiat terakhir kakek. Di sisi lain, aku ingin memanfaatkanku untuk membantuku menyingkirkan gangguan dari keluarga Rong. Keluarga Rong dari Kyoto. Ada apa? Permisi Nona Li. Apakah kakekmu bernama Li Yuntian? Bagaimana kamu tahu? Tahu rubah tua. Dulu aku berhutang budi. Ternyata semua agar cucunya menikah denganku. Dia hanyalah cucunya. Identitas Li Xingru ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kau sangat mengagumi Agung Dewa. Menikahi aku seorang penjual sayur. Tidakkah kau merasa malu? Pernikahan ini hanyalah masalah kepentingan. Kita hanya suami istri di atas kertas. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dibandingkan dengan Agung Dewa yang kukagumi. Yang satu adalah debu di tanah. Yang lain adalah bulan yang terang di langit. Perbedaannya seperti langit dan bumi.
Mustahil bagiku untuk memiliki perasaan apapun padamu. Termasuk pernikahan palsu kita saat ini. Itu hanya untuk melarikan diri dari keluarga Rong. Agung Dewa adalah kekuatan sejati yang kukagumi. Sepertinya Agung Dewa memegang tempat yang sangat penting di hatimu. Tentu saja, bukannya aku meremehkan status rendahanmu. Karena tak ada yang sebanding dengan Agung Dewa. Gadis ini mengaku tak tertandingi dalam bakat dan kecantikan. Jika dia tahu aku adalah Agung Dewa, dia mungkin akan mati karena malu di sini. Melihat dia memiliki selera yang begitu bagus, aku akan mengabulkan keinginannya dan menikahinya. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan ini. Ada apa? Kamu terdengar enggan. Tidak. Untuk disukai oleh wanita cantik, nona muda kaya, aku sangat bahagia. Bagaimana mungkin aku enggan? Nanti aku akan bergantung pada istriku. Ini akan menjadi rumah pernikahan kita di masa depan. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Rumah pernikahan kita. Kamu tinggal di sini sendirian. Singkirkan niatmu. Kalau tidak kamu akan menyesalinya. Ini adalah surat undangan untuk asosiasi bisnis 100 miliar. Bersihkan dirimu malam ini sebelum pergi ke sana. Aku akan membawamu untuk membangun beberapa koneksi. Oke, sampai jumpa malam ini. Meskipun ini hanyalah pernikahan formalitas, hadiah pertunangan, aku masih perlu menyiapkan satu untukmu. Susu. Siapkan hadiah untukku. Pesanan senilai 200 miliar. Dan amethyst laut selatan terbaik. Anggap saja ini hadiah pertunangan yang sedikit. Meja perang warisan triliunan dolar. Tuan Muda Zhao, terima kasih telah mengundang kami ke perjamuan malam ini. Meja untuk pertempuran warisan, bernilai miliaran. Luani, kamu terlalu sopan. Itu hanyalah bantuan kecil. Kal, kenapa penjual sayur bau itu ada di sini? Beraninya dia pergi dan duduk di meja yang disediakan untuk triliuner. Zhao Yuan, bisakah kita benar-benar duduk di sini? Mengapa aku merasa seperti semua orang menatap kita? Ya, ini adalah pertama kalinya kita datang ke tempat berkelas tinggi seperti ini. Jangan sekali-kali membuat masalah apapun. Jika tidak apa-apa, mari kita pindah tempat duduk. Ibu lihat tempat di sudut itu. Itu terlihat cukup bagus. Ibu, jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada kursi di sini yang tidak bisa kita duduki. Kak, mengapa dia duduk di sana? Mengapa dia begitu merepotkan? Dari mana orang udik ini berasal? Apakah ini kursi yang boleh kau duduki? Mengapa saya tidak bisa duduk di sini? Apa yang tertulis di sini? Tapi ini adalah level seseorang yang bernilai triliunan. Ini adalah kursi terhormat. Kursi Pangeran Chala. Dasar anjing tidak tahu sopan santun. Kenapa kau tidak segera menghilang? Ketika Pangeran Chala tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Benarkah begitu? Saya tidak percaya. Kekayaan bernilai puluhan miliar. Nah, kamu tidak tahu batasanmu sendiri. Namun kamu berani duduk di kursi ini. Jika dia tidak pergi sekarang, ketika Pangeran Chala tiba, dia akan tamat. Apa? Kamar dagang 10.000 negara kita di Dacia. Seorang pangeran asing sampah. Justru menjadi tamu yang paling terhormat. Anda begitu terobsesi dengan orang asing. Bukankah Anda tercela? Dasar bocah bau. Mulutmu benar-benar kotor seperti biasanya. Itu adalah kursi eksklusif Pangeran Chala. Kau secara pribadi memfitnah Pangeran Chala. Kau dan keluarga sampahmu. Tunggu saja untuk mati. Seorang penjual sayur belaka. Bagaimana mungkin dia memiliki surat undangan ke kamar dagang 10.000 negara? Aku mengerti. Kamu pasti mengambil keuntungan dari para penjaga keamanan yang tidak siap dan diam-diam menyelinap masukan. Lalu apa yang kau tunggu? Keamanan. Cepat buang pecundang miskin sampah ini. Keluar untukku. Tuan muda, kami salah. Kami duduk di kursi yang salah. Kami akan pergi sekarang juga. Tolong jangan membuat masalah untuk anakku. Tolong jangan mempersulit. Dasar wanita tua. Berani-beraninya kau menyentuhku. Kamu sangat kotor. Siapa tahu jika Anda memiliki penyakit menular. Mengapa kau memukul seseorang? Apakah saya memukul seseorang? Apa yang saya lihat adalah anjing liar. Kamu
Kamu berani memukulku. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, saya memukul anjing yang menggigit. Apakah ada masalah dengan itu? Kamu penjual sayur bang, menyelinap ke kamar dagang, dan berani menyerang tuan muda Zhao yang bernilai ratusan miliar. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Keamanan. Di mana keamanan? Ada apa? Lihat betapa miskin dan lusuhnya keluarga ini. Mereka bau selokan dari kepala sampai kaki. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti memiliki surat undangan. Tuan, mohon tunjukkan surat undangan Anda. Jika tidak, saya harus meminta Anda untuk pergi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar sendiri. Jika tidak, jika kamu diusir nanti, itu akan memalukan. Lihat sendiri. Apa ini? Itu pasti palsu. Surat undangan Tuan ini asli. Tuan silakan duduk. Ini sebenarnya nyata. Orang udik ini, bagaimana mungkin dia memiliki surat undangan? Sekarang, mereka tidak punya surat undangan kan? Mengapa Anda tidak mengusir kelompok sampah ini? Untuk saya, Ini adalah tuan muda dari keluarga Zhao. Zhao Yiming. cepat bertindak. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh orangku. The film was translated and narrated by Halo Emilia. Ketuali. Aku mempekerjakanmu untuk melakukan pekerjaan keamanan, bukan untuk menjadi anjing keluarga Zhao. Ketuali kami tahu kami salah. Cepat minta maaf kepada Tuan Zhao. Tuan Shou. Tuan Shou, kami gagal menyadari kepentingan Anda. Mohon maafkan kami. Saya masih lebih suka cara Anda yang barusan sombong dan liar. Silakan kembali ke keadaan itu sebelum Anda pergi. Apakah kamu masih akan mengusirnya sekarang? Karena dia adalah orangnya Ketuali. Maka ini semua hanyalah kesalahpahaman. Wanita ini, bukankah dia seorang aktris yang disewa oleh So Yuan? Mungkinkah dia benar-benar wanita muda kaya? Tuan muda Zhao. Siapa dia? Dia adalah putri sulung dari keluarga Lady Xinghai. Li Xingro. Dia juga ketua grup Xinghai. Bernilai ratusan miliar. Dia memegang kekuasaan nyata. Pria muda kaya di seluruh Dacia. Semuanya ingin mengejarnya. Lalu tuan muda Zhao. Apakah dia sudah menikah? Atau apakah dia punya pacar? Bagaimana mungkin? Li Xingru terkenal lembut di luar, tetapi tegas di dalam. Dia tidak pernah memperhatikan pria. Pria yang bisa menarik perhatiannya sekarang. Sama sekali tidak ada. Namun, Pangeran Charles yang akan menghadiri konferensi nanti mungkin bisa menaklukkannya. Aku tahu itu. Si miskin ini tidak mungkin bisa naik dari awal yang rendah ke posisi tinggi. Mari kita tukar tempat duduk. Tempat duduk ini secara khusus disediakan untuk Pangeran Chala. Apakah Anda juga berpikir pangeran terkutuk itu lebih mulia daripada Asosiasi Perdagangan Utama Dacia? Kamu tidak mengerti. Pasar seperti medan perang. Berteman dengan seseorang membawa lebih banyak manfaat daripada menyinggung musuh. Tapi saya pikir, jika Anda menginginkan keuntungan, Anda harus menjadikan diri Anda berharga. Hanya dengan begitu orang lain tidak akan meremehkan Anda. Ini juga merupakan tulang punggung yang tidak boleh kurang dari bangsa Dacia kita. Kak, aku pikir apa yang dia katakan benar. Yan Ge. Pangeran Chala. Yang baru saja mereka bicarakan siapa dia. Aku dengar dia adalah seorang pangeran asing yang mengendalikan ekonomi energi. Semua yang hadir di pertemuan asosiasi malam ini ada di sini untuk menjilatnya. Kalau begitu, jika kita mengambil tempat duduk tokoh sebesar itu, akankah sesuatu terjadi? Pangeran Chala tiba. Zhao Yuan, apa yang harus kita lakukan? Nona Li. Lama tidak bertemu. Mari. Semuanya. Silakan.
Maaf membuat Anda semua menunggu. Silakan duduk, silakan duduk. Pangeran Chala yang terhormat. Penjual sayur yang bau ini berstatus rendah. Bagaimana dia layak duduk di meja yang sama dengan Anda? Mohon izinkan saya mengusirnya. Agar dia tidak mengotori mata Anda. Apa yang kau katakan? Tidak perlu merendahkan diri Anda ke tingkat antek seperti itu. Bukan apa-apa. Di negara-negara barat kami menekankan kesetaraan untuk semua. Karena tuan ini ingin duduk di sini. Biarkan dia duduk. Benar-benar layak untuk Pangeran Chala. Sikap gentleman ini adalah perilaku sejati seorang bangsawan. Memang, khusus untuk Pangeran Chala. Heran kursi khusus dipesan. Sepertinya, semua orang mengakui Anda dari lubuk hati mereka. Orang-orang ini benar-benar penjilat. Apa? Tidakkah Anda berpikir, Pangeran Chala ini sangat jantan dan elegan? Sama sekali tidak elegan. Orang barat ini menganggap diri mereka beradab. Gentleman di luar, tapi kotor di dalam. Chala ini sangat munafik. Jangan berpikir dia tidak peduli bahwa kau duduk di sini. Mungkin, dia sudah merencanakan secara internal bagaimana cara berkomplot melawanmu. Mengapa ada bau asam dan tengik? Seseorang cepat. Disinfeksi area ini untuk saya. Aku baru saja mengganti pakaianku. Seharusnya tidak berbau. Pangeran Chala, apakah ini sikap Anda? Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menargetkan Anda secara spesifik. Kami orang barat sangat memperhatikan kebersihan. Saya hanya ingin memurnikan udara di sini. Minggir. Ciumlah semuanya. Bukankah udaranya jauh lebih baik sekarang? Apakah dia benar-benar berpikir masyarakat kelas atas ini adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Sangat kampungan. Saya takut dia mungkin memiliki beberapa kuman yang mungkin dia tularkan kepada saya. Tepat sekali. Ke Asosiasi Bisnis Internasional. Bagaimana beberapa orang Udit? Apakah latar belakang keluargamu begitu termasyhur? Sekelompok orang sombong. Yang mereka lakukan hanyalah menjilat. Zhou Yuan, ibu pergi duluan. Kamu tetap di sini dan bertemu lebih banyak orang. Ibu, Anda tidak perlu pergi. Saya memberi Anda kesempatan sekarang. Minta maaf kepada keluarga saya. Beri saya kesempatan. Saya sudah bilang pada Anda. Saya tidak tahan dengan kekotoran. Tuan Shou, silakan pergi. Zhou Yuan adalah orang yang kubawa. Aku harap Pangeran Chala bisa menunjukkan rasa hormat padanya. Nona Li, saya datang ke pertemuan Asosiasi Bisnis Internasional ini khusus untuk Anda. Demi Anda. Saya bisa meminta maaf kepada keluarga anak ini. Namun ini hanyalah masalah kecil. Sebelum itu, saya punya masalah besar yang membutuhkan persetujuan Anda. Pangeran Chala melamar Nona Li Xingro. Secara spesifik mempersembahkan hadiah pertunangan. 1 kontrak 10 miliar. 30 berlian merah muda Afrika Selatan. Dan undangan platinum. Untuk perjamuan kembalinya Agung Dewa. Pesanan 10 miliar. Keluarga Li awalnya adalah 4 keluarga besar Qinghai. Ditambah dengan dukungan Pangeran Chala. Bukankah ini akan menjadikan mereka di Qinghai satu-satunya keluarga super kaya? Berlian merah muda Afrika Selatan. Setiap satu bernilai kekayaan. Ini benar-benar tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Agung Dewa akan segera kembali. Pangeran Chala benar-benar mengirimkan sebuah surat undangan platinum. Keperjamuan kembalinya Agung Dewa. Nona Li, apakah Anda puas dengan hadiah pertunangan ini? Sebuah kontrak senilai puluhan miliar untuk membantu keluarga Li mencapai puncak baru lagi. Meskipun berlian merah muda Afrika Selatan langka, bagi saya itu hanyalah mainan.
Undangan platinum untuk perjamuan kembalinya Agung Dewa. Dapat memungkinkan keluarga Lee untuk benar-benar melepaskan diri dari keluarga kaya biasa. Nona The Lee, film was semua hal ini, translated and saya narrated sendiri by yang telah M Media. memberikannya kepada Anda. Pantas saja dia memperlakukan kedatangan orang asing ini dengan sangat penting. Tampaknya dia memang memiliki sesuatu yang bagus. Namun, berani melamar istri saya, tepat di depan saya. Saya tahu itu. Pangeran Chala adalah bangsawan sejati. Hanya orang dengan keberanian dan kekuatan finansial seperti itu yang bisa menaklukkan Lee Xingro. Tuan Muda Zhao, sebenarnya hari itu, aku melihat Ketua Lee memperlakukan anak itu. Meski hadiah tunangan pangeran sangat tulus. Maaf tapi, aku sudah menikah. Lee Xingro sudah menikah. Sejak kapan? Nona Lee menolak saya. Tidak perlu mencari alasan yang canggung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Nona Lee adalah permata hati keluarga Lee. Bakat dan kecantikan berjalan beriringan. Satu-satunya orang yang pantas untuk Anda adalah saya. Memanggil Anda pangeran tidak berarti Anda benar-benar luar biasa. Berani melamar istri saya tepat di depan saya. Saya pikir Anda mencari masalah. Apel, anak ini benar-benar suami Lee Xingro. Yan Ge, kapan Zhao Yuan kita akan menikah? Aku tidak tahu. Kita sepakat untuk tidak mencampuri kehidupan satu sama lain. Apakah kamu lupa? Dia terang-terangan mau merebut istriku. Jika saya tidak memberinya pelajaran, istri saya akan direbut. Anda benar-benar katak dalam tempurung kesenjangan antara kita berdua. Itu takkan bisa kau jembatani seumur hidupmu. Anda hanyalah seorang penjual sayur kelas rendah. Saya menyarankan Anda untuk segera menjauhi Nona Xingro. Jika tidak, nasib Anda akan sengsara. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Zhao Yuan, kamu hanyalah penjual sayur bang. Uang yang seluruh keluargamu hasilkan seumur hidup. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan harga satu pakaian milik Pangeran Chala. Kamu hanyalah seekor kodok yang mendambakan daging angsa. Dan kau berani sangi Pangeran Chala demi wanita. Salah satu dari kalian adalah petani. Yang satu adalah penjual sayur. Dan yang satu bahkan tidak bisa bicara. Keluarga kelas rendah seperti milikmu. Dan kamu juga pantas bersaing dengan Pangeran Chala yang berstatus mulia. Itu benar-benar lucu. Kalian sekelompok anjing pemuja asing. Pangeran Chala sialan ini, apakah dia ayahmu? Sampai kau semangat merangkak dan menjilat sepatunya. Anda benar-benar mempermalukan kami orang Dacia. Saya harap Anda tidak menyesali ini nanti. Saya beri Anda 10 detik. Bawakan hadiah pertunangan itu untuk saya. Jadi kalian orang Dacia. Semua suka berakting seperti ini. Apakah ini yang kalian sebut menjaga muka dengan segala cara? Sampang. Beraninya Anda di depan teman-teman asing mempermalukan Dacia kita. Cepat The minta film was maaf. translated and Zhao narrated Yuan, by M dasar Media. penjual sayur bang. Meniru orang dengan kirim hadiah tunangan. Kamu berniat membawa kereta bobrokmu itu? Atau apakah kamu berencana membawa gerobak penuh mentimun dan tomat? Baiklah, Hadiah pertunangan telah tiba. Mempersembahkan perjamuan kembalinya Agung Dewa. Surat undangan Agung. Mempersembahkan kontrak senilai ratusan miliar. Mempersembahkan sebongkah ametis Laut Selatan. kamu mengirim semua ini. Bocah bau ini, dari mana dia dapat begitu banyak hadiah tunangan? Sebuah surat undangan Agung. Ini bernilai puluhan miliar. Dan kontrak senilai ratusan miliar. Ametis Laut Selatan. Sebongkah besar ametis kualitas terbaik seperti itu. Jika itu ada di tangan saya tidak akan dalam 10 masa hidup tidak. Aku takkan habiskan dalam 100 kehidupan. Kal, mengapa Anda tidak mencoba mendekati Xiao Yuan itu lagi? Kebahagiaan saya sepenuhnya bergantung pada Anda. Mustahil. Kita semua tahu seperti apa dia. Dia hanyalah seorang penjual sayur. Mustahil baginya untuk memiliki uang ini. Atau mengirimkan barang-barang ini. Luning benar. Lihatlah pakaian mereka. Mereka jelas adalah petani pribumi. Temperamen adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Yan Ge, Zhao Yuan kita. Kapan dia menjadi begitu kaya? Ibu,
Sepertinya Xiao Yuan tak berbohong pada kita. Pangeran Chala, bisakah saya membandingkan diri saya dengan Anda sekarang? Pangeran Chala, apa yang membawa Anda ke sini? Saya datang ke Asosiasi Bisnis Internasional. Dasia Anda sebagai tamu, tetapi dihina oleh beberapa hama ini. Apakah ini cara keramahan di Dasia Anda? Aku benci. Jelas kamu yang ingin membandingkan kekayaan dengan iparku. Sekarang setelah kamu tidak bisa menandingi, kamu mulai menggunakan pemerasan moral. Sungguh munafik. Gadis kecil dari keluarga Li itu masih sangat tajam lidahnya. Pangeran Chala adalah seorang miliarder top kelas dunia. Apakah ada orang lain yang memiliki kekayaan lebih besar darinya? Hadiah pertunanganmu ini, bukankah itu dikirim oleh iparku melalui orang lain? Pemuda ini jelas adalah orang biasa pada pandangan pertama. Seseorang mampu memobilisasi kamar dagang utama di Dasia. Itu pasti Pangeran Chala ini. Tentu saja tidak. Pangeran Chala meminta saya untuk menyampaikan ini. Tuan Dai, hadiah pertunangan ini, apakah anak ini benar-benar tidak mengirimnya? Orang ini terlihat seperti dia hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin dia mampu mengirimkan hadiah pertunangan yang sangat besar ini? Tepat sekali. Bagaimana mungkin ada orang memiliki aset lebih banyak daripada, bahkan lebih besar Pangeran Chala, kecuali Agung Dewa sendiri yang datang. Saya pikir anak ini benar-benar mempermalukan kita orang Dasia. Semuanya, saya melengkapi hadiah pertunangan ini. Bakat dan kecantikan Nona Li pantas mendapatkan kontrak senilai ratusan miliar ini. Apakah Anda benar-benar melengkapi ini? Kalian orang asing, benar-benar tidak tahu malu, mengambil barang orang lain, dan mengklaim itu milik Anda. Dan Anda memuja kekuatan asing, berlutut dan menjilat orang asing. Apakah Anda lupa ras apa Anda? Tidakkah Anda takut menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda provokasi? Dasar gembel. Apakah kamu pikir dengan menempel pada keluarga Li, kamu menjadi keluarga terpandang? Beraninya kamu berbicara kepada Pangeran Chala dan Tuan Dai seperti itu? Tepat sekali. Hubungan antara Dasia kita dan teman-teman asing. Jika terpengaruh karena seorang penjual sayur sepertimu, terpengaruh, bisakah kamu memikul tanggung jawabnya? Kau berani sombong dan ancam Tuan Dai. Di belakangnya adalah orang terkaya di seluruh Xinghai. Ketua Tangming. Jika dia menghentakkan kakinya, langit di atas Xinghai akan berubah. Kak, tak mau ucap beberapa kata untuk ipar. Dia saat ini hanyalah terlalu sombong dan angkuh. Namun, membiarkannya menderita sedikit, agar dia bisa mengenali kenyataan juga baik. Tapi bagaimana jika hadiah pertunangan ini benar-benar dikirim olehnya? Aku telah menyelidiki semua informasinya. Mustahil baginya untuk memiliki jaringan seperti ini, atau aset. Nah, saya memberi Anda kesempatan sekarang. The Segera film was berlutut dan bersujud translated kepada saya, and lalu narrated merangkak di by bawah N sini. Media. Dan saya mungkin akan memaafkan Anda atas ketidakhormatan yang Anda tunjukkan kepada saya barusan. Pangeran Chala sangat murah hati, memberikan Anda kesempatan. Cepat berlutut dan bersujud. Baiklah. Sangat baik. Kalian sekelompok, antek pengkhianat, sikap budak yang mendarah daging dalam diri Anda, benar-benar menggelikan. Tidakkah Anda menyesali ini? Tangming, saya beri Anda 10 menit untuk datang ke Asosiasi Bisnis Internasional dan menyelesaikan masalah. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan. Nama Tuan Ming, apakah itu sesuatu yang boleh kau sebutkan? Kau pikir kau ini siapa? Tepat sekali. Tuan Ming adalah orang terkaya di Xinghai. Dia mengendalikan lebih dari selusin kota. Jika dia ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Lain kali kau menyombong. Siapkan draftnya terlebih dahulu. Nanti malah jadi malu dan kehilangan muka. Zhou Yuan, kamu, sebaiknya kamu buang harga diri menyedihkan itu. Dan rendah hatimu itu. Setelah bertahun-tahun diam, saya tidak menyangka kalian sekelompok badut masih berani ribut di depan saya. Selagi saya belum marah, cepatlah gantinya. Kalau tidak, saya tidak keberatan dengan benar mengajari Anda cara bersikap. Zhou Yuan, jangan impulsif. Tuan Dai, putraku terlalu impulsif. Aku minta maaf kepadamu. Dan Pangeran Chala. Beberapa ratus yuan ini, anggap ini sebagai tanda kecil ketulusan kami. Bau asam yang busuk. Kau wanita tua yang celaka. Menjauhlah dariku. Beberapa ratus yuan. Apakah kau memperlakukanku seperti pengemis? Ya. Aku akan segera membawanya pergi. Zhou Yuan, mari kita cepat pergi cepat. Tunggu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Bukankah kau ingin memberiku pelajaran barusan? Aku benar-benar ingin sekarang merasakan keahlianmu. Kak, orang asing ini, apakah dia tidak takut dipukuli oleh ipar? Pangeran Chala ini juga memiliki identitas lain. Juara turnamen seni bela diri nomor 1 dunia. Pantas saja dia begitu percaya diri. Pangeran Chala, putraku hanya sedikit pemarah.
Tapi hatinya tidak buruk. Aku sudah mendisiplinkannya barusan. Aku mohon padamu untuk memaafkannya kali ini. Memaafkannya. Ketika orang dewasa membuat kesalahan, mereka harus menanggung akibatnya. Bukankah putramu bilang, dia akan memanggil Tuan Ming untuk membersihkan rumah? Nah, aku ada di sini sekarang. Biarkan dia memanggil seseorang untuk membereskan aku. Tuan, putraku hanya bercanda. Aku mohon padamu untuk memaafkannya. Tolong jangan anggap serius. Pangeran Charles, berkelahi dengan hantu miskin semacam ini hanya akan merendahkan status Anda. Aku biarkan bawahanku menanganinya. Hei kau di sana, patahkan kaki hantu miskin ini. Tidak. Orang terkaya di Shanghai Ketuatan telah tiba. Tuan Ming, kehadiran Anda di sini membuat kamar dagang 10.000 negara ini benar-benar merasa terhormat. Kau anjing pengkhianat. Kamu telah sepenuhnya mencoreng reputasi Dacia. Itu adalah ketua tang orang terkaya. Mungkinkah anak itu benar-benar menelponnya? Mustahil. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak akan mampu menghasilkan ratusan ribu untuk hadiah pertunangan. Sepertinya kali ini mungkin nyata. Tuan Ming, kesalahan apa yang dilakukan bawahan Anda sampai membuat Anda sangat marah? Kamu berani bertanya padaku mengapa? Apa yang kamu lakukan sendiri? Kamu tahu dengan jelas. Tuan Ming, selama bertahun-tahun bawahan Anda telah melayani dengan tekun. Hari ini itu adalah bocah ini. Dia menyinggung Pangeran Charles. Mohon sangat bijaksana Tuan. Mulai hari ini, semua aset di bawah nama Dai Tianli dibekukan sepenuhnya. Keluarga manapun yang berani bergaul dengan keluarga Dai, semuanya akan dianggap menentang Tang Ming. Selain itu, bahkan bisnis dilarang keras memberikan bantuan apapun. Setelah ketahuan, seluruh klan akan dimusnahkan. Tuan Ming, apa kesalahan yang dilakukan bawahan Anda? Hari ini kubiarkan kau mati tahu alasannya. Agung Dewa kirim hadiah tunangan langsung untuk menikahi The Nona film Lee was Singro. translated Agung and Dewa. narrated by Kemudian dia Ed mengambil Media. hadiah pertunangan itu untuk menjilat dengan orang asing. Tidak memusnahkan seluruh klanmu. Agung Dewa sudah sangat berbelas kasihan padamu. Jika Anda ingin mati, jangan seret saya ikut mati bersama Anda. Tuan Ming, Keluar. Ini benar hadiah tunangan dari Agung Dewa. Mungkinkah si celaka miskin itu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana mungkin semua ini dari Agung Dewa? Tuan Ming, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Saya Pangeran Charles. Dacia tidak memiliki pangeran. Agung Dewa telah memerintahkan. Tidak peduli siapa mereka. Di dalam perbatasan Dacia, siapapun yang berani pakai hak istimewa untuk menindas warga Dacia, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Tuan Ming, apa maksud Anda? Apakah Anda menyarankan bahwa karena penjual sayur yang bau ini, Anda ingin persahabatan antara kedua negara kita hancur? Pangeran Chala, karena terlalu lama tinggal di suku Anda tampaknya telah melupakan wibawa Agung Dewa Dacia. Jika Agung Dewa Dacia menghendakinya, sebuah negara kecil yang tidak penting dapat dimusnahkan dalam sekejap. Agung Dewa bersembunyi lama dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Tuan Ming, apakah Anda pikir saya akan takut pada ancaman Anda? Aku, Pangeran Charles, melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghadiri Asosiasi Bisnis Internasional Negara Dacia Anda. Anda tidak melakukan ritual sujud untuk saya. Dan itu baik-baik saja. Tetapi Anda benar-benar membiarkan beberapa serangga bau menduduki kursi. Dan sekarang Anda membuat saya menderita penghinaan seperti itu. Anda benar-benar pantas mendapatkan ini. Ratusan tahun yang lalu negara Anda gagal melindungi harta nasionalnya. Anda pantas diintimidasi oleh kekuatan besar. Klaim palsu hadiah Agung Dewa dan masih berani melontarkan omong kosong di tanah Dacia. Kami menghormati Anda sebelumnya. Sekarang Anda menghina kami. Apa maksud Anda? Hormat. Kalian orang Dacia yang tercela, berlutut dan melakukan ritual. Itulah yang disebut hormat. Fakta bahwa saya mengizinkan Anda untuk duduk dengan benar dan berbicara dengan saya, itu sudah rahmat tak terbatas bagi Anda. Saya membenci. Ini adalah wajah asli kalian, orang asing. Dari awal hingga akhir, Anda tidak pernah menempatkan negara Dacia kami di mata Anda. Mengapa bicara persahabatan dua negara? Pangeran Chala, ini adalah wilayah Dacia. Kami memiliki sikap sebagai bangsa yang besar, dan kami tidak akan merendahkan diri ke tingkat Anda. Jika Anda begitu sombong dan angkuh, saya tidak keberatan membiarkan Anda merasakan sedikit kesulitan. Pangeran Chala, kamu menghina warga negara kami. Hari ini, kamu harus meminta maaf. Nona Lee, Anda sangat beruntung. Di antara orang-orang rendahan yang keji ini, telah menarik perhatian saya. Namun, apakah Anda mungkin gagal memahami
Kesenjangan status di antara kita. Aku diundang oleh negara. Sebagai teman asing sejati Dacia Anda, seorang pangeran suatu negara, seorang bangsawan sejati. Mereka The film sanggup was beban itu. translated and narrated by M. Mereka sanggup beban itu. Kalian semua. Bukankah kalian bangga dengan seni bela diri negara kalian? Aku akan memberimu kesempatan. Kalahkan aku. Dan aku akan meminta maaf. Jika kamu kalah. Mulai sekarang ketika kamu melihat bangsawan seperti kami harus berlutut dan membungkuk. Xiao Yuan tidak bisa melakukannya kan? Pangeran Chala adalah nomor 1 di dunia. Juara turnamen seni bela diri. Dasar penjual sayur bang. Bukankah kamu ingin memberi pelajaran kepada Pangeran Chala dan membawa kemuliaan bagi bangsa? Kesempatan ada di sini. Mengapa kamu tidak segera naik? Apakah Anda begitu tidak sabar untuk melihat ayah asing Anda dipukuli sampai menangis? Ini adalah era yang memuja yang kuat. Aku sedang menunggu untuk melihatmu dibunuh oleh satu pukulan dari Pangeran Chala. Hal-hal telah sampai pada titik ini, dan Anda masih bisa membelanya. Benar-benar tidak tahu malu. Kami orang Dacia hanya dipandang rendah karena sampah seperti Anda. Cukup sudah. Masih mencoba pemaksaan moral. Hukum mana yang menetapkan bahwa kita hanya boleh menyukai orang Dacia? Aku hanya berpikir, Pangeran Chala lebih kuat dari kalian semua. Kalian penjilat asing. Benar-benar menjijikkan. Kalian orang Dacia. Apakah kalian semua hanya bicara saja? Setelah sekian lama, tidak ada yang berani maju. Benar-benar layak disebut pria sakit dari Dacia. Aku ingin melihat kemampuanmu apa orang asing. Hanya itu saja. Naiklah ke Bandung. Ya, Kak, pengawal Tuan Ming, seharusnya semuanya alihkan. Jika ini terjadi di Xinghai, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. ada apa? Kalian orang Dacia. Apakah hanya ini kemampuan yang kalian miliki? Apa yang terjadi hari ini? Aku akan mempublikasikannya. Saat itu, seluruh dunia akan tahu bahwa kalian orang Dacia adalah sekelompok orang lemah, inferior, dan bejat. Zhao Yuan, apakah kamu gila? Itu adalah juara dunia. Bukankah kamu hanya naik ke sana untuk mati? Ibu, setiap kali kita menghadapi masalah apapun, semuanya bisa dihindari. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari, dan itu adalah seseorang menghina negara kita. Zhao Yuan, Zhao Yuan. Pukulan tidak pandang bulu. Kita tetap harus. Apel, apakah kamu takut aku akan melukaimu? Nah, aku akan bersikap lunak padamu. Pertempuran ini, aku pilih duel hidup mati. Aku hanya takut kau tak berani menerimanya. Benar-benar hama nekat yang tidak tahu mati. Aku pernah ikut kompetisi teknik saber. Dan juara melawan 10 lawan sendirian. Dan kau berani menantangku dalam teknik saber. Dasiaku luas dan menjunjung tata krama. Kami selalu menaklukkan orang lain melalui kebajikan. Tahun itu kalian para penjajah mengerahkan pasukan di perbatasan negara kami. Kami adalah daging di atas talenan. Dan saya adalah ikan. Kami hanya bisa melihat tanpa daya saat kalian membakar, membunuh, menjara, dan merampok. Namun sekarang Dasiaku telah bangkit. Jika kalian para barbar masih berpegang pada pola pikir abad-abad yang lalu untuk menghadapi Dacia, maka saya hanya bisa mengatakan satu kalimat kepada kalian. Mereka yang menyinggung Dasiaku akan dihukum tak peduli sejauh apapun. Aku tidak menyangka dia memiliki semangat seperti itu. Kamu hanya pandai bicara. Ketika pertempuran yang menentukan benar-benar tiba, itu akan menjadi doktrin moderasi lama yang sama lagi. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Aku akan membiarkanmu melihat kesenjangan di antara kita. Kesenjangan di antara negara kita. Hati-hati. Kamu benar-benar bisa mengimbangi kecepatanku. Kecepatan Anda lebih lambat daripada pedang nenek saya. Ini, apa yang sedang terjadi? Pangeran Chala bahkan tidak berhasil menyentuhnya.
Kau orang Dacia rendahan. Mati kau. Ipar pukuli orang asing ini sampai mati. Maju. Maju. Maju, Bunuh dia. bunuh dia. Ya, hancurkan orang asing ini. Beraninya dia menghina Daciaku. Pukul dia habis-habisan. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Sekarang beritahu saya, siapa orang yang sakit itu? Minta maaflah kepada rekan-rekan sebangsa saya. Minta maaf, Minta maaf. minta maaf, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Ipar kerja bagus. Kamu membiarkan orang asing ini mengejek kita. Sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada kami. Apakah anak ini gila? Ini adalah Pangeran Cala. Jika dia menyinggungnya, jika Dacia ingin bekerja sama dengannya di masa depan, itu pasti akan sulit. Anak muda, terlalu gegabah. Cepat lambat masyarakat beri dia pelajaran. Kalian semua, dihina tepat di depan wajah kalian. Namun kalian terus menjilat orang asing ini. Betapa tidak punya tulang punggungnya kalian. Jadi kenapa, kalau kamu bisa berkelahi hina, ketika kamu berada di dunia luar yang penting adalah kekuatan dan latar belakang. Kamu hanyalah orang malang yang hanya tahu kekuatan kasar. Apakah kamu tahu apa artinya menyinggung Pangeran Cala? Apa akibatnya? Hanya saja, Pangeran Cala adalah seorang Moor. Kamu seorang bangsawan. Kau tak berhak memperlakukannya seperti ini. Apa salahnya menjadi orang Moor? Ini adalah Dacia. Bagaimanapun, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Jika tidak, aku akan membeberkanmu secara online. Jadi semua orang bisa melihat betapa menjijikkannya dirimu. Saya bertanya manfaat apa yang diberikan orang asing ini kepada Anda, sehingga Anda membelanya begitu rupa. Hanya karena dia seorang bangsawan. Dan kamu bukan siapa-siapa. Dia bisa menjentikkan The film jarinya. was translated dan memiliki ratusan and juta pendapatan. narrated by Bisakah M kamu? Media. Kamu, sebagai warga negara Dacia, kamu bersujud kepada orang asing, tanpa rasa harga diri sama sekali. Akan menjadi milik orang asing. Antek pengkhianat. Memalukan. Istri saya terlihat cukup lembut. Tapi dia sebenarnya sekuat ini. Penampilanmu hari ini benar-benar melebihi dugaanku. Tapi kamu harus tahu cara mengukur tindakanmu. Jangan biarkan dirimu berada dalam situasi sulit. Mengerti? Melihat Anda selembut cacing. Mengenai berlutut dan meminta maaf. Mari kita simpan itu untuk pertemuan kita berikutnya. 3 hari kemudian adalah perjamuan kembalinya Agung Dewa. Aku akan lapor ke Agung Dewa di perjamuan kembalinya tentang apa yang kamu lakukan hari ini. Kalian tunggu saja pembalasannya. Ngomong-ngomong, kamu berani menyentuh bahkan wanita yang disukai oleh Agung Dewa. Kamu benar-benar ingin mati. Kasihan sekali. Jangan pikir karena kau menempel pada ketuali, hidupmu telah berubah. Dia sekarang telah mendapatkan dukungan dari Agung Dewa. Dia pasti akan menceraikanmu. Dan kemudian melemparkan dirinya ke pelukan Agung Dewa. Ketika saat itu tiba, kamu masih akan menjadi penjual sayur bang. Mungkin yang dia cintai adalah penjual sayuran bau ini. Apakah menurutmu itu mungkin? Aku hanya mengatakan, keluarga mereka ini hanyalah orang mudik yang bertani dan menjual sayuran. Zhao Yuan ini hanyalah orang gila yang suka bicara besar. Tuan Ming, apa sebenarnya identitas Zhao Yuan? Saya baru saja mendengar bahwa bawahan saya menggunakan insiden hadiah pertunangan Agung Dewa untuk mencari muka dengan orang asing. Kemarilah dan urus dia. Mengenai teman kecil ini, hari ini juga merupakan pertemuan pertama kita. Agung Dewa, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengungkapkan identitas Anda barusan? 3 hari kemudian adalah perjamuan kembalinya Agung Dewa saya. Selama 3 hari ini, saya ingin mengamati istri saya.
Belum cukup melihat. Belum cukup melihat. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda sudah kembali. Istri, apakah Anda baik-baik saja? Kalau begitu saya masuk. Istri. The film was translated and narrated by M Media. Itu. Apakah pakaianku milikmu? Karena Anda sudah bangun, mari makan semangkuk mie. Ini. Bisakah benda ini dimakan? Anda baru saja pingsan. Justru karena semua hidangan lezat itu, Anda makan terlalu banyak. Itulah sebabnya Anda terkena gastroenteritis akut. Ini bukan sesuatu yang serius. Makanlah lebih banyak makanan jenis yang dimakan orang biasa. Itu baik untuk kesehatan Anda. Ayo. Aku tidak menyangka rasanya cukup enak. Tentu saja, ini adalah sayuran yang saya tanam sendiri. Dulu Putri Inggris, setelah makan masakan yang saya masak, bersikeras untuk menikahi saya. Kapan kamu bisa serius sekali saja? Kalau begitu saya akan mengatakan sesuatu yang serius. Karena sekarang, kita sudah menikah. Besok temani saya kembali untuk bertemu keluarga saya. Aku minta maaf. Jadwalku sudah diatur sejak lama. Aku tidak akan bebas selama seminggu ke depan. Apa yang terjadi? Perusahaan kita memiliki proyek 1 miliar. Yang diganggu oleh Heilong. Ini menyebabkan proyek tertunda. Mengapa aku memberitahumu ini? Kamu tidak mengerti apa-apa. Aku pergi sekarang. Makanlah sendiri. Karena kita sekarang adalah suami istri. Jika terjadi sesuatu, saya pasti harus berdiri di depan untuk melindungi Anda. Bagaimanapun saya adalah suami Anda. Kamu seharusnya menjaga dirimu sendiri saja. Urusanku tidak memerlukan perhatianmu. Anda tidak percaya suami Anda. Bagaimana kalau saya bertaruh dengan Anda? Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah proyek. Dan Anda, kau temani aku pulang temui keluargaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Heilong adalah pemilik Xinghai, ular lokal terbesar. Bahkan aku tidak punya solusi. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikannya? Kalau begitu katakan saja, apakah Anda setuju atau tidak? Baiklah, jika kamu benar-benar menyelesaikannya. Aku tak hanya pulang bersamamu temui keluargamu. Posisi wakil ketua perusahaan juga bisa menjadi milikmu. Tetapi jika kamu gagal menyelesaikannya, kamu harus berjanji tidak akan pernah lagi melakukan hal semacam ini. Hal berbahaya yang mencari perhati-hatian. Sepertinya kamu masih peduli padaku. Setuju. Malam ini, 1 kaki babi masing-masing, dan 1 botol bir. Apakah itu baik-baik saja? Oke. Suruh bosmu keluar. Aku perlu berdiskusi dengannya. Masalah proyek Bishu Yuan. Permintaan seorang wanita cantik, kami pasti tidak akan menolak. Tapi jika kamu ingin bertemu bos kami, The film was Kamu harus translated telanjang and sebelum masuk. narrated by M Media. Kalian, ada pepatah lama. Tidak peduli seberapa bagus kungfumu, 1 batu bata bisa menjatuhkanmu. apakah kalian tahu siapa aku? Jika kalian berani menyentuhku, kalian semua akan mati. Kami beroperasi di sini. Apa yang belum pernah kami lihat? Kami hanya kurang uang dan wanita cantik. Kakak, Anda seorang pria dewasa. Menggatak seorang gadis muda. Itu benar-benar membawa kehormatan bagi Anda. anak yang baik. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di wilayahku? Serang. Beritahu saya, di mana Heilong? Kakak, aku akan mengantarmu ke sana.
Mengapa Agung Dewa datang ke sini? Saya yang melakukannya. Hei Long, hak pengembangan untuk proyek Bishu Yuan ada di tanganmu, kan? Jadi ini. Dari grup Lin, Nona tertua Lin. Menghormati kami dengan kehadiranmu. Apa tujuanmu di sini? Ku dengar Li Xingro menawarimu 100 juta untuk menjamin kelancaran pembangunan Bishu Yuan. Aku bisa memberimu 200 juta. Aku menginginkan proyek ini. Jadi kamu datang untuk mencuri bisnis. Namun proyek Bishu Yuan ini cukup besar. Hanya 200 juta. Saya Hei Long tidak bisa menerima. Apa permintaanmu? Kita bisa bicara. Adapun saya punya 2 gairah besar dalam hidup. Minum anggur terbaik dan bermain dengan wanita yang paling didambakan. Sekarang saya sudah punya anggurnya. Saya hanya butuh seorang wanita untuk menemani saya. Jika Nona Sulung Lin bersedia menghabiskan malam bersama saya, maka proyek Bishu Yuan ini akan menjadi milik Anda. Kamu, Dasar jalan kecil, apa maksudmu? Apa kau pikir aku berani menyentuhmu? Tuan-tuan, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Kau ini siapa? Mengenai tanah ini. Tanah ini awalnya milik istri saya. Kalian semua tidak mendapatkan persetujuan pemilik. Namun kalian mencoba memperdagangkan tanah kami. Itu tidak terlalu pantas, bukan? Istrimu. Jadi kau anak itu, suami penjual sayur, yang Li Xingro. Itu benar. Bahkan Li Xingro tidak bisa menanganiku, dan tidak punya pilihan. Dari mana kau muncul? Seorang berandalan penjual sayur, dan kau ingin menjadi pahlawan, penjaga. Di mana mereka? Kemana perginya semua orang? Apakah Anda memanggil kelompok bawahan Anda yang tidak berguna? Kak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Mengapa kamu begitu gelisah? Itu Zhou Yuan. Dia berjuang sampai ke lokasi Hei Long. Apa? Tidak. Hei Long adalah seorang master, dan dia licik serta kejam. Zhou Yuan akan menderita kerugian. Kak, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengumpulkan para ahli keluarga? Belum untuk saat ini. The film was translated and narrated by M. Media. Anak ini pasti mati. Hanya dengan kemampuan sebanyak ini, beraninya Anda mengklaim sebagai bos lokal Shanghai. Siapa sebenarnya kau? Memiliki kekuatan seperti itu. Cukup omong kosong. Seperti yang Anda katakan. Serahkan hak pengembangan. Nah, apa gunanya jika kau bisa berkelahi? Aku punya dukungan yang kuat. Kau tidak mampu memprovokasi dia. Apakah Anda mengatakan Anda tidak berniat menyerahkan hak pengembangan? Aku benci wilayah yang diduduki olehku Hei Long. Tidak ada yang bisa merebutnya. Bahkan Raja Langit sendiri tidak akan bisa melakukannya. Tuan Ming, Anda sudah tiba. Ini anak itu yang datang membuat masalah di asosiasi Hei Longku. Gawat, mengapa Tuan Ming ada di sini? Dia jelas bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Kalian pergi dulu nanti. Demi reputasi keluarga, Tuan Ming tidak akan mempersulit junior sepertiku. Nah, pendukungku ada di sini. Apa kau tahu siapa dia? Tuan Ming, jika dia hanya menggerakkan kakinya, seluruh Shanghai akan bergetar. Seorang tokoh besar, jika kau berlutut sekarang dan meminta maaf padaku, masih belum terlambat. Benar Tuan Ming. Hei Long, Anda semakin tidak menghormati saya sekarang. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berani merebut wilayah Li Xingro? Mengapa Tuan Ming membantu Li Xingro? Mungkinkah karena dia? Mengapa Anda berdiri di sana tertegun? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Zhou. Tuan Ming, Anda pasti salah. Dia hanyalah seorang menantu menumpang tak berguna yang menjual sayur. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan membuat seluruh perkumpulan Hei Long Anda binasa bersama Anda. Tuan Ming, dia. Kurangi bicara dan lebih banyak bertindak. Layani Tuan Zhou dengan baik. Jika tidak, saya tuntut tanggung jawabmu. Ya, Tuan Zhou, saya akan permisi sekarang. The film was translated and narrated by Apakah M. uangnya Media. sudah siap? Sudah siap. Tapi Kak, apakah kamu benar-benar akan menggunakan 100 juta ini untuk menyelamatkan kakak ipar? Apalagi, kekejaman Hei Long, kamu mengetahuinya dengan baik. Jika kita tidak menawarkan sejumlah besar uang,
Dia tidak akan membiarkan Xiao Yuan pergi. Mengapa Anda berdiri di sana tertegun? Panggil dia kakak. Kakak, ini di sini adalah anggur terbaik yang dihargai oleh perkumpulan Heilongku. Silakan cicipi. Bagaimana mungkin dia bersama Lin Qingyun? Istri, Anda di sini. Sepertinya bagiku bahwa aku mengganggu kamu dan si cantik sedang minum bersama suamimu ini. Benar-benar harta karun. Aku juga berpikir begitu. Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Kamu ingin tahu? Kalau begitu berikan sebidang tanah ini padaku. Dan aku akan memberitahumu. Bermimpilah. Kakak ipar. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah istri Tuan Shou. Dulu banyak hal yang menyinggung Anda. Benar. Ini kontrak hak pengembangan kembali untuk Anda. Jangan khawatir. Jika ada yang berani membuat masalah di lokasi konstruksi kakak ipar di masa depan, mereka menentang saya Heilong. Saya akan menanganinya untuk Anda. Apakah ini masih Tuan Long? Bos lokal Shanghai? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kakak ipar terlalu memaksakan. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Ini, Begini. Tuan Xiao dan saya, kami benar-benar langsung cocok. Tuan Shu sekarang adalah kakak laki-laki saya. Kakak ipar, nanti kakak menyuruhku melakukan apa? Saya akan melakukannya. Saya akan segera meminta bawahan saya mundur dari lokasi pengembangan Bishuyuan dan menangani keamanan di pinggiran. Mengapa kalian berdua tidak bicara? Sesederhana itu, dan proyek itu dipulihkan. itu benar. Sepertinya aku masih meremehkan kemampuan negosiasimu. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kalian berdua naif dan menggemaskan. Urus urusanmu sendiri. Karena proyeknya sudah dipulihkan. Maka mulai hari ini, kamu adalah wakil ketua grup Lei. The film was Bagaimana kalau translated bertemu orang tua and saya besok? narrated by Bukan besok. M-Media. Mengapa? Zhou Yuan, jangan biarkan wanita ini menipumu. Pernikahan kilatnya denganmu adalah untuk perjamuan ulang tahun besok. Dia menggunakanmu sebagai perisai. Bagaimana dengan ini? Kamu datang ke perusahaan kami dan menjadi wakil ketua. Aku akan menawarimu gaji tahunan sebesar 100 juta. Di waktu luang kita juga bisa membina hubungan kita. Bagaimana menurutmu? Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk merebut hak pengembangan Bishuyuan milik grup Likan. Dan sekarang kamu ingin mencuri priaku juga. Lin Qingyun, jangan memaksakan keberuntunganmu. Istri saya juga bisa sangat mendominasi. Su Yuan ada reuni kelas besok, jangan lupa datang. Awalnya, aku benar-benar berniat menggunakanmu sebagai tamang untuk pesta ulang tahunku besok. Tapi sekarang aku berutang budi padamu. Pesta ulang tahun besok, aku akan menanganinya sendiri. Kak, besok sangat penting. Bagaimana kalau begini? Besok, Anda akan pergi ke reuni kelas bersama saya. Dan saya akan pergi ke pesta ulang tahun bersama Anda. Kalau begitu aku akan memeriksa jadwalku untuk besok. Bukankah ini Xiao Yuan yang memiliki nilai terbaik di kelas kita? Saya dengar dia pergi menjual sayuran. Saya juga menjual sayuran untuk mencari uang. Terima kasih ketua kelas atas perhatian Anda. Siapa yang peduli tentang Anda? Anda seorang penjual sayuran. Siapa yang mengizinkan Anda menghadiri reuni kelas? Anda memalukan. Yang Wei, apa maksud Anda? Saya mengundang cukup banyak orang penting kali ini untuk menghadiri reuni kelas. Setiap dari mereka memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 juta. Anda seorang penjual sayuran yang bau, berlari ke sini untuk menghadiri reuni kelas. Bukankah Anda mempermalukan kami? Tuan Muda Yang, mengingat status Anda, mengapa repot-repot berbicara dengan penjual sayur bau di sini? Mari kita masuk dulu. Benar. Bagaimana kalau begini? Ambil beberapa ratus yuan ini. Ambil saja.
Ini cukup untuk Anda setelah menjual sayuran selama beberapa hari. Pergi makan sesuatu yang enak. Mengenai reuni kelas, jangan masuk. Punya sedikit uang busuk membuat Anda hebat. Kau pikir uang The cukup? film was Anda bisa melakukan translated apapun and yang Anda narrated inginkan. by M. Benar Media. sekali. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda punya uang, Anda juga bisa menggunakan uang untuk menampar wajah saya. Kalau begitu tunggu saja saya. Tuan muda yang, apa yang dilakukan penjual sayur bau ini? Dia mungkin hanya ingin bertanya, di mana ruangan pribadi itu. Dengan penampilannya yang miskin dan lusuh, dia akan segera diusir. Orang ini tidak boleh masuk. Anda pecundang miskin yang menjual sayuran. Apakah Anda bahkan pantas mengatakan hal-hal seperti itu? Saya adalah VIP tertinggi di sini. Panggil bos Anda keluar untuk saya. Orang ini adalah bos kami. Bagaimana ini mungkin? Hotel Changle adalah hotel paling makmur di Shanghai. Nilainya 1 miliar. Saya baru saja membeli hotel ini. Sekarang, Anda bisanya. Bukankah itu Xiao Yuan? Mengapa dia ada di sini? Halo. Bantu saya siapkan beberapa hal. Kak, saya baru saja melihat kakak ipar masuk ke ruangan pribadi itu. Kamu pergi duluan. Ada sesuatu yang perlu aku urus. Baiklah, kalau begitu cepatlah datang. Tuan Muda Xiao, pertemuan ini sepenuhnya bergantung pada Anda. Mari kita makan enak dan minum enak hari ini. Saya yang akan menanggung semua biayanya. Xiao Yuan. Kita punya beberapa teman baru di sini hari ini. Biar saya perkenalkan. Tang Shiyu. Mengapa kamu membawa penjual sayur bau ini ke sini? Kalian berdua saling kenal. Dulu kami tinggal di jalan yang sama. Dia mengejarku. Tetapi aku menolaknya. Saya kaya. Saya tetap tidak akan memandang baik orang seperti Anda. Seorang wanita yang mencintai kesombongan. Xiao Yuan, apa kalian berdua benar-benar punya hubungan? Saya buta saat itu. Uang yang saya peroleh dari menjual sayuran. Semuanya telah dikuras oleh seluruh keluarganya. Serius, apakah itu benar? Xiao Yuan yang merupakan nomor 1 di kelas kita, sekarang melakukan pekerjaan serendah itu. Saya memang mendengar tentang itu. Saya tidak menyangka itu benar. Saya pikir keluarganya terlalu miskin, dan dia sangat ingin mendapatkan uang. Lihat, semua orang yang diundang ke reuni kelas hari ini. Siapa yang bukan tokoh terhormat dan berstatus? Kamu seorang penjual sayur bang. Hak apa yang kamu miliki untuk makan bersama kami? Ini adalah reuni kelas kami. Jika orang luar seperti Anda bisa hadir. Mengapa saya tidak bisa? Dan kalian semua, profesi tidak dibagi menjadi status tinggi atau rendah. Jangan memandang rendah orang dengan mata sombong. Kau paling buruk di kelas. Namun Anda berani berbicara seperti ini kepada tamu yang kami undang. Hari ini saya sebagai guru Anda akan mendidik Anda dengan benar. Guru Wang Anda. Anda masih berani memanggil saya guru Wang. Saya tidak punya murid yang memalukan seperti Anda. Bukankah Anda hanya mencoba menjilat Luo Ning dan Xiao Yiming? Jangan terdengar mulia. Anda, beraninya Anda membantah seorang guru. Tak hormat guru, tak hormat dao. Tak heran kau tak jadi apa-apa. Guru Wang, setiap orang memiliki masa-masa sulit mereka. Selain itu, Xiao Yuan sudah ada di sini. Mengusirnya sekarang. Bukankah itu hanya akan mempermalukannya? Tang Shiyu, semua bilang ini demi kebaikan Xiao Yuan. Dia hanyalah seorang penjual sayuran yang bau. Statusnya rendah. Namun dia berani datang ke reuni kelas. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Jika Anda bertanya kepada saya, wanita cantik sepertimu yang berhati baik dan sangat cantik harus jauh dari pecundang miskin tak berguna ini. Jaga jarakmu. Tang Shiyu, Tuan Muda Xiao benar. Dulu saat SMP, kamu adalah gadis tercantik di kelas kita. Sekarang keluar ke masyarakat. Kamu harus menggunakan kecantikanmu untuk mengenal orang-orang yang lebih penting. Misalnya, pemuda menjanjikan seperti Tuan Muda Xiao. Hargai hidup. Jauhi orang miskin. Saya katakan teman-teman sekelas yang hadir di sini. Mengapa kalian semua begitu sombong? Jadi Anda yang mengajari mereka ini. Anda menjilat Xiao Yiming seperti ini. Tak khawatir menjilat orang yang salah. Jika mereka tidak merendahkan diri padaku, lalu apa? Haruskah mereka merendah pada sampah sepertimu? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Hak apa yang kamu miliki? Untuk menyebut siapapun sombong. Lihatlah semua orang yang hadir di sini. Baik mereka memulai perusahaan sendiri, atau mereka menjadi seorang manajer. Siapa di antara mereka yang tak hasilkan 1 juta tiap tahun? Sekarang lihat dirimu. Miskin dan norak. Mengapa kamu tidak di rumah saja?
mengendarai mobil bobrokmu dengan benar untuk menghasilkan The uang. film was translated Bersikeras and untuk datang ke narrated by reuni M kelas, Media. hanya untuk dimarahi. Suasana hari ini telah dirusak oleh pecundang miskin ini. Cepatlah menyingkir. Cepat keluar. Keluar sekarang. Keluar saja. Bukankah itu putri tertua dari grup Lin? Mengapa dia ada di sini? Terima kasih Tuan Xiong atas bantuan Anda. Keluarga Lin khusus, siapkan hadiah kecil. Putri sulung keluarga Lin persembahkan ini untuk Tuan Xiong. 3 mobil mewah edisi terbatas. 1 villa dengan harga selangit. Dan 30 batang emas. Salam untuk wakil ketua. Halo Wakil Ketua Xiong. Grup Lei, bukankah itu salah satu dari perusahaan? 2 perusahaan besar bernilai ratusan miliar di Shanghai kita. Zhao Yuan sebenarnya adalah wakil ketua. Tidakkah kamu dengar barusan? Dari perusahaan bernilai ratusan miliar lainnya, putri sulung grup Lin datang secara pribadi untuk memberinya mobil mewah dan sebuah villa. Salah satu dari barang-barang ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Apa sebenarnya statusnya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketua Li yang dikejar oleh orang terkaya di dunia, Agung Dewa mengejar, masih terus membantu pecundang miskin ini? Bukankah Anda bilang dia sudah diusir? Mengapa putri grup Lin masih membantunya? Tuan Zhao, terima kasih telah menyelamatkan saya terakhir kali. Mohon terima hadiah-hadiah ini. Jika Tuan Zhao punya waktu, saya ingin mengundang makan di luar berdua saja. Dia milikku. Jika kamu ingin berterima kasih padanya, kamu bisa memberitahuku saja. Jika demikian, bagaimana mungkin saya bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan Tuan Zhao? Lin Qingyun, kamu mencuri priaku tepat di depanku. Saya mencurinya. Jadi kenapa? Ya Tuhan, 2 ketua wanita cantik ternyata memperebutkan Zhao Yuan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa jual sayur kini jadi karir menjanjikan? Saya ada urusan yang harus dihadiri. Ini kartu nama saya. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang kau untuk makan malam pribadi. Jangan lupakan janjimu. Ayo pergi. Zhao Yuan, saya tidak menyangka Anda berhasil dengan baik sekarang. Kalian semua tidak seperti ini barusan. Mengapa Anda mencoba menyenangkan saya sekarang? Zhao Yuan, harusnya Anda bilang lebih awal bahwa Anda kenal 2 perusahaan besar bernilai miliaran dolar. Saudaraku tadi aku bicara terlalu kasar. Saya meminta maaf. Biarkan saya bersulang untuk Anda. Dulu saat SMP, Guru Wang sudah anggap Anda ditakdirkan jadi hebat. Anda tidak melanjutkan ke SM atau kuliah. Tetapi Anda masih lebih baik daripada orang lain. Guru Wang, itu yang Anda katakan barusan. Saya hanya bercanda Guru. Guru sedang mengkritik Anda sekarang. Anda tidak punya selera humor. Bagaimana Anda seharusnya menenangkan seorang wanita? Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang hari ini. Saya membuat Anda merasa dirugikan. Dasar lelaki nasi lunak. Trik apa yang kamu gunakan? Bahkan Ketua Li dan Ketua Lin benar-benar dibodohi olehmu. Mungkin itu karena saya lebih tampan. Aku benci dengan penampilanmu yang buruk. Nah, kamu sombong sekarang. Tetapi ketika Agung Dewa kembali, setelah Li Xingro dan Lin Qingyun mengusirmu, kamu masih harus kembali menjual sayuran dengan jujur. Tepat sekali. Ketua Li adalah seseorang yang disukai oleh Agung Dewa. Ketika Agung Dewa kembali, Ketua Li pasti akan menendangmu. Kamu masih akan menjadi orang yang tidak berguna saat itu. Apalagi, kamu harus menanggung murka Agung Dewa. Semuanya, hari ini nafsu makan saya dirusak oleh orang rendahan ini. Nanti, saya akan mentraktir semuanya. Lanjut makan di ruang privat tertinggi di atas. Oke. Ruang privat tertinggi di lantai atas. Itu tak bisa dipesan hanya karena punya uang. Tuan Muda Xiao, bisakah Anda benar-benar membawa kami ke sana? Ya, saya lupa memberitahu semua orang. Ayah Tuan Muda Zhao adalah manajer Hotel Changlei. Jadi, ayah Tuan Muda Xiao adalah manajer Hotel Changlei. Hotel Changlei ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Shanghai kita. Saya dengar bahwa Hotel Changlei ini adalah jaringan nasional. Dan laba bersihnya hanya dalam 1 tahun mencapai ratusan miliar. Pendapatan manajer hotel mungkin juga mencapai ratusan juta. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menghitung dividen saham perusahaan, itu hanya beberapa miliar setahun. Tuan Muda Zhao dan ayahnya, dia dapat menghasilkan lebih dari 1 miliar setahun. Laki-laki simpanan ini, tapi dia tak bisa dapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Tepat sekali, tepat sekali. Tuan Muda Xiao mengandalkan kemampuannya sendiri. Melihatnya seperti ini, Tuan Muda Xiao masih yang lebih mampu. Itu benar.
Terus terang Xiao Yuan ini hanyalah pria simpanan. Hanya beruntung. Tanpa wanita yang mendukungnya dia bukan apa-apa. Kalian semua benar-benar tidak pernah belajar dari pelajaran. Anda tidak hanya sombong, tetapi Anda juga memandang rendah orang lain. Kalau tidak mengapa aku mengatakannya. Anda hanya bisa tetap menjadi rakyat jelata kelas rendah. Anda benar-benar tidak bisa beradaptasi sama sekali. Nah, jika kamu ingin aku membawamu ke suite tertinggi VIP, kamu bisa. Namun, kamu harus menampilkan sesuatu untuk semua orang terlebih dahulu. Seperti meniru gonggongan anjing atau semacamnya. Beraninya kamu memukulku. Tidakkah kamu tahu ayahku adalah manajer Hotel Changlei? Tunggu saja. Hei ayah, saya dipukul di hotel. Cepat bawa orang ke sini. Sungguh idiot yang bodoh. Hotel Changlei. Jika tidak memiliki beberapa metode kejam, itu tidak akan menjadi satu-satunya. Hotel Grand Bintang 5 di seluruh bintang lag. Anda berani memukul saya. Bisakah Anda menggunakan frasa yang berbeda? Anda bisa mempermalukan orang lain, tetapi saya tidak diizinkan memukul Anda. Tunggu saja. Ketika ayah Tuan Muda Xiao tiba, Anda pasti mati. Xiao Yuan, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Kamu mengandalkan wanita, tetapi dia benar-benar kuat dan memiliki koneksi yang baik. Tepat sekali. Mengapa harus memprovokasi dia? Anda malah memprovokasi Tuan Muda Xiao. Bukankah itu sama saja menjerumuskan diri ke dalam lubang api? Nah, bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf kali ini, sudah terlambat. Ayah, siapa yang memukul anakku? Maju sekarang. Itu saya. Kamu berani memukul anakku. Kamu. Bos? Mengapa Anda di sini? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia menjadi bos? Kau makhluk celaka. Saya baru menerima pemberitahuan hari ini. Tuan Xiao, secara resmi mengambil alih Hotel Changlei hari ini. Kamu benar-benar menyinggung Bos Xiao? Tidak, Paman. Bukankah ada kesalahpahaman di sini? Anak ini hanyalah penjual sayur yang bau. Bagaimana mungkin dia mampu membayar? Grand Hotel Changlei. Ini semua karena kamu wanita murahan yang merayu putraku, menyebabkan kami menyinggung Bos Xiao. Ketua Shu saya sudah mendisiplinkannya. Bisakah abaikan kesalahan orang rendah? Bagaimana jika saya bersikeras untuk mengingatnya? Ayah, berlututlah untukku. Bersujudlah. Bersujudlah kepada Ketua Xiao sampai dia memaafkanmu. Xiao Yuan. Keluar. Mulai hari ini, posisi manajer hotel. Anda tidak perlu lagi memegang. Ketua Xiao. See you. Saya ingat Anda saat ini bekerja di manajemen hotel. Mungkin tertarik dengan ini. Untuk menjadi manajer di hotel kami. Bisakah saya melakukannya? Tidak apa-apa. Dan kapang kecil ini akan membantu Anda. Mulai sekarang dia adalah bawahan Anda. Ketua Xiao, mohon yakinlah. Saya pasti akan mendedikasikan diri pada tugas ini. Dan sepenuhnya membantu Anda. Xiao Yuan. Hotel Changlei milik Anda itu. Bagaimana Anda membelinya? Saya akui. Sikap saya sebelumnya tidak terlalu baik. Apakah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Orang-orang ini benar-benar hanya tahu cara menjilat. Tapi bermain-main juga tidak buruk. Sebenarnya saya menyelamatkan nyawa pemilik hotel. Dia membiarkan saya merasakan menjadi bel selama sehari. Benarkah? Saya hanya penjual sayuran. Dan keluarga saya tidak punya koneksi apapun. Apakah Anda pikir saya mampu membeli hotel bintang 5 ini? Nah, kamu baik-baik saja. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Ayahmu hanya berpura-pura. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin bos baru muncul entah dari mana? Kamu hanya di sini untuk mengalaminya selama sehari. Xiao Yuan, apakah kamu bercanda atau serius? Tentu saja saya bercanda. Ketua Xiao, saya benar-benar menyinggung barusan. Kamu, jangan masukkan ke hati. Tidak perlu. Saya hanya menggoda kalian semua. Benar Guru Wang. Halo istri. Baik. Saya akan segera turun. The See film you. was translated Bekerja and keras. narrated by M Media. Sebenarnya, kamu tidak harus pergi. Apa yang Anda katakan? Anda adalah istri saya.
Tentu saja kita berbagi suka dan duka. Baiklah, kamu bisa memanggilku begitu secara pribadi. Jangan mengatakannya sembarangan di depan semua orang nanti. Baik istri. Perjamuan panjang umur keluarga. Bagaimana kalau aku meminjam sedikit dari adikku? Dengan begitu biaya lapak bulan ini akan diselesaikan. Kamu tahu betul situasi keuangan adikmu. Dia akan menikah dengan gadis itu. Uangnya sendiri bahkan belum cukup. Jangan kita membebaninya. Sewa Anda untuk bulan ini. Apakah Anda akan membayarnya atau tidak? Jika Anda tidak membayar segera ingat. Serahkan tentu saja. Hanya saja kami agak kesulitan uang akhir-akhir ini. Bisakah kamu memberi kami beberapa hari lagi? Jika Anda tidak mampu membayar sewa minggir, kios ini, banyak orang yang tertarik padanya. Ya, saudara. Lihat kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Beri kami beberapa hari lagi saja tolong. Bagaimana kalau begini? Biarkan putri Anda menemani saya malam ini, dan saya akan membebaskan sewa bulan ini. Sama sekali tidak. Jika kamu berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Anda bisa menolak jika tidak mau. Bayar sewa dalam waktu 2 jam. Jika tidak, keluar dari sini hari ini kalian semua. Ibu, kita tidak punya pilihan lagi. Ibu, aku pindah. The Ada film was banyak uang di kartu ini. translated Saat and Anda narrated membutuhkan by uang, M Media. pergi saja dan ambil sendiri. Ibu tahu. Jo Yuan, bersikap baiklah pada gadis itu. Aku punya solusi. Aku akan pergi menarik uang. Kamu tunggu aku di sini. Halo Nyonya, layanan apa yang Anda butuhkan? Saya ingin menarik uang. Tolong tunjukkan kartu bank dan kartu identitas Anda. Keluargamu sangat miskin, dan kamu berani datang ke konter untuk menarik uang. Maaf, informasi kartu bank dan KTP tidak cocok. Tidak dapat menarik uang. Sudah kuduga. Mengapa kamu datang ke konter untuk menarik uang? Jeti itu kartu curian. Ini tidak dicuri. Ini kartu putra saya. Mencuri ya mencuri. Berhenti berdalih. Keluar dari sini sekarang. Jangan menghalangiku untuk menarik uang. Cepatlah. Jika ini kartu putra Anda bisa pergi ke ATM di sana untuk penarikan swalayan. Cukup masukkan kata sandinya. Terima kasih, terima kasih. Dengan kartu anakmu yang tidak berguna itu sudah bagus. Jika kamu bisa menarik beberapa ratus. Saya ingin menarik 100.000. Halo, Udik, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu saya. Saya baru saja menekan tombol penarikan. Dan hasilnya seperti ini. Saya juga belum pernah melihat ini sebelumnya. Bagaimana kalau saya tanyakan kepada manajer bank? Mengapa repot-repot bertanya? Si Udik ini pasti menggunakan beberapa trik curang. Alarm dipicu oleh pencurian. Panggil polisi dan tangkap dia segera. Jangan bicara omong kosong. Saya hanya menarik uang. Kamu mau kabur setelah mencuri uang. Sama seperti anakmu yang tidak berguna. Sepasang burung yang sama. Mengapa tidak memanggil keamanan dulu dan mengendalikannya? Keamanan, bukan saya. Siapa yang memicu alarm barusan? Udik, kamu tamat. Bersiaplah membusuk di penjara. Nyonya, ban kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Dalam waktu sesingkat itu. Apakah Ban semiskin ini sekarang? Mengapa kita tidak duduk di ruang VEP? Tidak perlu. Saya sangat membutuhkan uang itu. Kira-kira berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Mari kita pikirkan cara. Untuk lihat, apakah kami bisa bantu mengumpulkannya? 2.000. 2.000. Tidak ada 2.000 di kartu kan? Ya ada. Cepat ambil 2.000 ke sini. Silakan lewat sini. Silakan datang kapanpun Anda luang nanti. The film was translated and narrated by M Hati-hati. Media. Anda tidak menyinggung perasaannya barusan kan? Tidak. Itu adalah pemegang kartu hitam tertinggi. Hanya yang kekayaan bersihnya lebih dari triliunan. Yang memenuhi syarat untuk mengajukan. Kekayaan bersih triliunan. Kartu hitam itu, bukankah itu milik Jo Yuan? Mungkinkah dia? Jo Yuan, Ibu, bukankah kamu menemani wanita muda itu? Mengapa kamu kembali? kami tidak menjual sayuran lagi.
Jika kita tidak menjual sayuran, kita akan pergi kemana? Kakakku menghasilkan banyak uang. Dia bilang dia akan membelikan kita rumah. Sebuah rumah di Shanghai, harganya jutaan. Bagaimana kamu bisa membelinya? Baiklah ibu, berhenti bicara. Ikutlah denganku. Kita mau kemana? Saya masih harus menjual sayuran. Berhenti main-main. Kak, ada pelanggan di sini. Ingat ini, orang-orang yang berpakaian seperti mereka. Semuanya dari kalangan bawah, menunjukkan rumah kepada mereka. Hanya membuang-buang waktu. Tapi, Halo, kami di sini untuk melihat rumah. maaf, rumah-rumah di sini, mulai dari minimal 5 juta. Anda perlu membuktikan bahwa Anda memiliki aset lebih dari 1 juta untuk melihat rumah. Kami hanya melihat-lihat rumah. Mengapa kami perlu memverifikasi aset kami? Tentu saja Anda perlu memverifikasi aset Anda. Jika tidak, jika sesuatu diambil oleh seseorang yang suka mencuri, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Tuan, saya minta maaf. Saya akan mengantar Anda melihatnya. Seluruh keluarga ini sangat miskin. Rumah apa yang Anda tunjukkan kepada mereka? Mereka tidak mampu membelinya. Sungguh sial. Mengapa kamu ada dimanapun kami pergi? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Anda bahkan tidak bisa mengumpulkan mahar. Dan Anda di sini untuk membeli rumah. Luwening, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba merasa bersyukur bahwa aku tidak memilih pria miskin ini saat itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapat kesempatan untuk membeli rumah di sini sekarang? Itu hanya bisa berarti Anda memiliki selera yang bagus. Sayang, bawa kami melihat rumah. Baiklah Tuan, silakan lewat sini. Apa maksudmu dengan itu? Ketika kami datang, wajahmu masam. Dan kamu bahkan mengatakan kami perlu memverifikasi aset kami. Ketika mereka datang, kamu tersenyum lebar. Kamu bahkan tidak menyebutkan verifikasi aset mereka. Melihat penampilanmu yang miskin, sudah cukup baik bahwa mereka tidak mengusirmu. Bagaimana kamu bisa mengeluh? Keluarga Anda bertani dan menjual sayuran sepanjang tahun. Dan Anda bekerja sebagai pengasuh. Itu mungkin kurang dari yang didapatkan. Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dalam setahun? Tuan Muda Xiao kami dalam sehari. Kamu, Profesi tidak diberi peringkat tinggi atau rendah. Keluargamu hanya bergantung pada orang lain. Apa bedanya dengan keluarga kami? Tuan Muda Zhao, sudah melamar Luoning kami. Dia akan segera menjadi menantu keluarga kami. Dia punya uang untuk membantu kami membeli rumah. Apakah kamu cemburu? Tepat sekali. Untung saat kakakku pergi kencan buta itu, dia tidak setuju dengan Anda si miskin. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertemu Tuan Muda Xiao kami? Ayo, usir orang-orang miskin ini. Saya Tuan Muda ini akan segera membeli seluruh gedung di sini. Keamanan, Kak, bukankah memperlakukan mereka seperti ini agak kasar? Apa yang kasarnya? Mereka tak punya uang tapi buang waktu kita di sini. Orang-orang ini tidak pantas datang ke sini dan membeli rumah. Usir orang-orang miskin ini. Aku ingin lihat siapa berani sentuh Tuan Xiao, Ketua Lin dari grup Lin. Perusahaan real estate kecil, berani menyentuh orang saya. Apakah Anda tidak ingin beroperasi di Shanghai lagi? Apakah Anda tidak ingin beroperasi di Shanghai lagi? Ketua Lin, Ketua Li, kalian berdua, apa yang membawa Anda ke sini? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara kepada orang saya seperti itu? Kak, jaga citramu. Saya pikir beberapa orang pasti bingung berbicara omong kosong di sini. Lin Qingyun, diam. Juga, apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja saya dengar Tuan Xiao membeli rumah. Jadi saya datang untuk membantunya memilih. Saya akan ambil beberapa bangunan di tengah itu. Cantumkan namanya di sertifikat. Baiklah, saya akan segera menyiapkan kontraknya. Kak, apa yang sedang terjadi? Sebuah rumah bernilai puluhan juta diberikan begitu saja. Apalagi yang mungkin terjadi? Dia adalah simpanan jelas. Seseorang yang bergantung pada orang lain. Simpanan sampah. Apa yang perlu dicemburui? Tuan Muda Zhao, kamu akan segera menjadi menantu keluarga kami. Ini berbeda. Saya akan mengambil semua bangunan ini. Cantumkan namanya di sertifikat. Ketua Li, apakah kamu yakin gedung-gedung ini bernilai ratusan juta? Setelah kesepakatan ditutup, Anda akan mendapatkan komisi lebih dari 1 juta. Apakah Anda tidak mau? Saya mau. Ketua Li, dia hanya seorang pekerja magang. Dia tidak punya banyak pengalaman. Bagaimana kalau saya antar Anda tanda tangan kontrak? Aku hanya ingin dia menandatanganinya untukku. Bukankah dia hanya dipelihara? Apa yang patut dibanggakan? Saya pikir, dia sebenarnya melakukan cukup baik. Kak, bisakah Anda carikan saya kesempatan hebat seperti itu untuk dipelihara? Ini terlalu membahagiakan. Zhao Yuan, dua orang ini adalah tokoh utama di Shanghai. Kamu harus berbicara baik-baik kepada mereka. Jangan selalu mengumpat orang senaknya. Ibu, yang saya kutuk hanyalah orang-orang sombong itu. Kak, saya pikir kakak ipar cukup diminati. Kenapa tak pikir ulang? Istri, apa yang kau inginkan dariku? Zhao Yuan, mari kita bercerai. Apakah Anda berpikir bahwa aku tidak memiliki nilai bagimu lagi? Jadi Anda ingin menceraikan saya? Zhao Yuan, selama waktu ini, Anda mengalami
kehidupan kelas atas, ditambah rumah-rumah ini sebagai kompensasi. Itu seharusnya sudah cukup, tapi sekarang mimpi itu harus berakhir. Apakah Anda benar-benar akan menceraikan saya? Anda dan saya pada akhirnya, orang dari dua dunia yang berbeda. Apa yang saya kejar adalah seorang Taipan jenius seperti Agung Dewa. Daripada menghadapi masalah, hanya orang yang bergantung pada saya. Baiklah, karena memang begitu, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Meskipun kata-kata ini keras, hanya dengan cara ini, bisakah Anda melepaskan ini? Perasaan yang seharusnya tidak ada. Ini juga baik untuk Anda. Orang pada akhirnya harus mengandalkan diri mereka sendiri. Lihat itu, inilah akhir bagi gigolo. Kamu bisa ditendang kapan saja. Dasar tidak berguna. Sekarang Anda tidak punya backingan. Saya pikir, bagaimana Anda akan bersikap sombong di masa depan? Tuan muda Zhao, dia adalah hanya seorang paria kelas bawah. Bagaimana dia akan mendapat kesempatan di masa depan untuk menghubungi kita? Itu benar. Ayo pergi. Mari kita beli gedung di tempat lain. Zhao Yuan, ini adalah undangan keperjamuan kembalinya Agung Dewa. Anda bisa masuk dan mengenal beberapa orang penting. Undangan keperjamuan biasa. Saya tidak membutuhkannya. Ibu, ayo pergi. Bukankah itu hanya seorang wanita dengan status saudaraku? Wanita macam apa yang tidak bisa kamu temukan? Kak, saya merasa kamu sangat senang karena saya bercerai. Aku tidak. Baiklah, baiklah. Dia adalah ketua wanita Singha yang bernilai triliunan dolar. Kita tidak mampu bergaul dengannya. Hari ini, mari kita minum bersama sebagai keluarga. Dan lupakan semua masalah ini. Mari minum. Mari minum. Saya harus menghadiri perjamuan nanti. Saya akan mandi dulu. Silakan. Kak, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Tapi kita bersaudara. Kita tidak sedara. Apa yang perlu ditakutkan? Setiap kali aku melihatmu dengan wanita lain, terlihat begitu mesra. Rasanya sakit di sini. The film was translated Kak, and narrated aku. by M Jo Media. Yuan. Aku tidak ingin lari lagi. Singro. Meskipun keluarga Rong Ji bangkrut, dia sendiri masih sangat kaya. Kenapa tak mau lihat lanjutannya? Ibu, apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Baru saja bercerai dengan Xiao Yuan, dan kamu sudah memaksaku untuk menikahi Rong Xie. Apakah hanya demi undangan tertinggi itu? Apa yang kamu tahu? Situasi keluarga Li kita saat ini sangatlah genting. Hanya dengan mendapatkan undangan tertinggi Rong Ji, barulah kita akan memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengan Agung Dewa. Baru bisa bicara dengannya. Ibu, bukankah Agung Dewa melamar kakakku beberapa waktu lalu? Jika kita ingin berbicara dengan Agung Dewa, seharusnya tidak sulit kan? Baru 2 hari yang lalu, Agung Dewa seorang diri menghancurkan pasar saham global, menyebabkan ribuan saham di pasar Dasia mencapai batas bawah. Sekarang pewaris wanita kaya yang mengejarnya, berbaris sepanjang beberapa jalan. Apakah kamu pikir dia akan melirik kita? Singro, dengarkan saja orang tuamu sekali ini. Kesempatan untuk makan malam dengan Agung Dewa adalah sesuatu yang tak ternilai harganya dan sangat langka. Terlebih lagi jika Anda bersamanya, berkencan dengannya. Itu juga tidak akan buruk bagi Anda. Paman dan Bibi benar. Surat undangan tertinggiku ini, ditawar 1 miliar aku menolak jual. Menggunakan ini untuk memenangkan hatimu. Bukankah itu cukup? Sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Tidak peduli seberapa besar kamu menekanku itu tidak berguna. Mengapa kamu begitu keras kepala, nak? Saya hanya tidak mengerti. Kamu lebih memilih menikahi Zhao Yuan si miskin ini daripada menikahi Rong Ji yang bisa membuat keluarga Li kita bangkit. Hanya demi satu, undangan agung dekat dengan Agung Dewa. Apakah kamu akan menjualku kepada keluarga Rong? Sebagai anggota keluarga Li, adalah tugasmu untuk berkorban demi keluarga. Ibumu juga mengalami hal yang sama. Setuju saja untuk bersama Rong Ji. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Bibi Zhang jangan khawatir. Begitu Singro dan aku bersama. Surat undangan tertinggiku ini akan menjadi milik keluarga Limu. Bukankah itu hanya undangan tertinggi? Saya akan mengurusnya. Xiao Yuan omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dasar sampah. Selain menyombongkan diri, apalagi yang bisa kamu lakukan?
Anda adalah pria simpanan. Apakah Anda sudah makan delusi Anda sendiri? Kenapa pikir bisa dapat undangan tertinggi? Apakah itu berdasarkan mulutmu yang busuk? Karena kamu meremehkan saya. Apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Taruhan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Aku bertaruh dapat undangan agung. Dan mengizinkan keluarga Lee untuk duduk di posisi dekat dengan Agung Dewa. Dan jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan menghilang dari pandangan Xingro selamanya. Zhao Yuan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakak ipar, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Jangan khawatir, saya tidak mungkin kalah. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Sekarang perjamuan kembalinya Agung Dewa. Dalam 10 menit. Dalam 10 menit. Belum dapat undangan tertinggi. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Zhao Yuan, apakah kamu gila? Xingro, kamu. Taruhan yang sudah, pasti kamu kalahkan. Dan kamu masih berani melakukannya. Tidakkah kamu tahu bahwa, jika kamu kalah, dia akan benar-benar membunuhmu? Xingro, percayalah pada saya. Saya pasti bisa membantu keluarga Lee mendapatkan undangan tertinggi. Apakah kamu tahu apa itu undangan tertinggi? Artinya, keluarga Lee kita yang bernilai ratusan miliar, bahkan tidak bisa mendapatkannya satupun. Dan kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Baru saja Rong Ji sudah setuju untuk memberikan undangan tertinggi kepada kita. Sekarang lihat apa yang terjadi. Si tidak berguna ini muncul dan segera membuat Rong Ji marah hingga pergi. Kakak ipar, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tentu saja tidak ada masalah. Aku percaya padamu. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan memberimu hadiah misterius. Xingran, Zhou Yuan, dan aku sudah bercerai. Jangan panggil dia ipar lagi. Selain itu, undangan tertinggi. Keluarga Lee kami tak dapat meski sudah berusaha. Bagaimana mungkin Zhou Yuan bisa mendapatkannya? Ada 5 juta di kartu ini. Itu seharusnya cukup untukmu. Kamu harus meninggalkan Xinghai dulu. Mengenai taruhan antara kamu dan Rong Zhai, aku akan membantumu membereskan akibatnya. Xingro, bukankah kamu terus bertanya kepada saya sebelumnya? Siapa sebenarnya saya? Hari ini, saya akan memberikan kamu jawaban. Saya adalah Su Yuan. Saya telah kembali. Orang-orang kuil dewa, Orang-orang dari kuil dewa. dengan hormat menyambut kembalinya Agung Dewa. Dengan hormat menyambut kembalinya Agung Dewa. Dewa Perang Agung Garcia. Ibu kota Amerika Serikat. Pembunuh nomor 1 di dunia. Pedagang senjata terbesar di dunia. Bangun. Agung Dewa, ibumu tahu tentang kepulanganmu dan sudah dalam perjalanan ke sini. Mengapa dia ikut datang? Kalian semua masuk ke aula perjamuan dan bersiaplah dulu. Ya. Saya pikir, kamu si tidak berguna ini, ketakutan dan bersembunyi. Kak, apa yang dilakukan gadis-gadis di sana? Baru saja ada kabar bahwa Ibu Agung Dewa akan datang sendiri untuk memilih menantu perempuan. Oleh karena itu, semua keluarga besar telah menginstruksikan putri-putri mereka untuk berdandan dan merawat diri mereka. Memilih menantu perempuan. Zhao Yuan, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Kak, saya pikir kamu masih perlu berpartisipasi. Mengapa? Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang keluarga kamu temukan, sehingga kamu bahkan bisa menghadiri upacara kembalinya Agung Dewa. Apa yang kamu lakukan, Zhao Yuan? Pemboros, sudah saya katakan sebelumnya. Jika tuan muda ini melihatmu lagi, semua penghinaan yang kuderita sebelumnya harus dibayar lunas. Setelah menceraikan Ketua Lee, kau penjual sayur bau, masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Seluruh keluargamu, mengapa kamu begitu pelupa? Kau anak celaka yang malang. Sebelumnya bergantung pada Ketua Lee. Tidak lama setelah itu, dia diusir. Sekarang, kamu masih menginginkan putri pelayanmu untuk menempel pada Agung Dewa. Apakah kamu pikir Agung Dewa akan menyukainya? Saya benar-benar minta maaf. Nanti bukan dia yang akan bergantung pada Agung Dewa, melainkan Agung Dewa yang akan datang secara proaktif dan melamarnya. Apakah itu sangat lucu? Kamu, Kau mencari mati. Ibu Agung Dewa telah tiba. semuanya. Saya yakin semuanya sudah mengetahui tujuan kunjungan saya. Itu benar. Ini adalah untuk memilih menantu perempuan. Sekarang saya akan mengajukan sebuah ujian. Nona muda mana yang hadir di sini dapat menjawab dengan benar akan dapat menjadi menantu perempuan keluarga Xiao saya. Luo Ning, apakah keluarga kita dapat mengubah nasibnya? Sepenuhnya bergantung padamu. Tapi saya sudah bertunangan dengan Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Agung Dewa? Selama kamu terpilih,
Bahkan jika kamu membatalkan pertunangan di sini juga, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Kalian berdua gadis, kali ini, kalian harus berjuang untuk berhasil. Jika kamu terpilih, apapun yang kamu minta, ibu akan menyetujuinya. Jika kita terpilih, meskipun kita tidak memiliki undangan tertinggi, itu tidak akan jadi masalah. Jika dia menjadi menantu perempuan keluarga Shaw, krisis yang dihadapi grup B kita, dia pasti tidak akan tinggal diam. Benar. Xingro, sebelumnya untuk menghindari menikahi Rong Jie, kamu sengaja menikahi pecundang miskin itu. Ibu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi kali ini, kamu harus bersungguh-sungguh. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Saya juga meminta Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Rong. Tuan Muda Zhao naik panggung. Semuanya, pertanyaannya sangat sederhana. Pilih satu orang di antara ketiganya untuk menjadi menantu laki-laki keluargamu sendiri. Setelah terpilih, pertunangan tidak dapat dibatalkan. Ini adalah tuan muda dari keluarga Xiao dari Xinghai. Meskipun pendapatan tahunannya hanya lebih dari 100 juta, dia cukup setia kepada orang yang disukainya. Dia cukup perhatian. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Rong dari Kyoto. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Rong dari Kyoto telah bangkrut, fondasi mereka kuat. Dan dalam beberapa tahun, mereka akan dapat bangkit kembali. Selain itu, dia sendiri memiliki kekuatan besar. Orang terakhir, petani tanam dan jual sayuran. Pendapatan tahunan seluruh keluarganya tidak melebihi 100.000. Namun dia berbakti kepada keluarganya dan sangat setia kepada kekasihnya. Baiklah, mulailah membuat pilihanmu sekarang. Setelah pilihan dibuat, mohon patuhi janjimu. Pertunangan tidak dapat dibatalkan. Jika kita memilih keluarga Rong dari Kyoto, keluarga Luo kita, bukankah kita akan menjadi makmur? Ibu, mengapa aku merasa ini adalah ujian karakter? Mungkinkah memilih Xu Yuan yang paling biasa adalah kunci untuk terpilih? Kamu seharusnya lebih jarang menonton film biasanya. Ini adalah kenyataan. Siapa yang akan melepaskan menantu dengan aset ratusan miliar untuk merekrut menantu yang tidak berguna penjual sayur? Tepat sekali. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Setelah dikonfirmasi, mereka akan memilihnya untuk menjadi menantu laki-laki keluarga mereka. Bisnis yang merugikan seperti ini, siapa yang akan melakukannya? Kalian berdua hanya perlu memilih Rong Jie. Saya tidak mau. Saya akan memilih ipar laki-laki. Kamu anak. Sekarang saya umumkan bahwa yang telah lolos adalah Li Xingro, Li Xingren, Lin Qingyan dan Yang Yange. Undang 4 wanita cantik ganti pakaian. Nyonya Xiao, aku rasa ini tidak adil. Katakan padaku mengapa. Bagaimana itu tidak adil? Zhao Yuan itu, aku pernah bertunangan dengannya sebelumnya. Aku tahu situasi keluarganya. Dia adalah penjual sayur. Ibu angkatnya bertani, dan saudara perempuannya membiayai sekolahnya. Situasi keluarga seperti ini, di keluarga normal manapun, mereka tidak akan memilihnya kan? Mengapa dia bisa lolos seleksi? Aku juga tidak yakin. Meskipun keluarga Rong saya bangkrut, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Dia lebih kuat dari Xu Yuan ini apapun yang terjadi. Rong Xue benar. Xu Yuan itu adalah orang yang benar-benar miskin, dengan status yang rendah. Mengapa dia harus dipilih? Apakah Anda juga berpikir begitu? Nyonya Xiao, meskipun putri saya lolos, tetapi saya ingin mengatakan sesuatu untuk mereka. Standar kelulusan Anda tidak terlalu masuk akal. Ibu, diam kau gadis. Nyonya Xiao, pasti ada standar kelulusan lainnya. Jangan mempertanyakannya sekarang, atau kamu akan langsung didiskualifikasi nanti. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita semua lulus? Apakah kamu pikir, dengan anak miskin ini sebagai standar kelulusan, apakah itu mungkin? Grup Kiao adalah modal terbesar di dunia. Hal ini, itu terlalu tidak masuk akal. Kalian berempat telah lulus ujian. Selama kamu bersedia, kamu bisa segera menikahi putraku Agung Dawa. Apakah kamu bersedia? Saya menolak, saya menolak. Kamu tidak bersedia? Gadis bodoh. Kamu seharusnya mengatakan kamu bersedia sekarang. Nyonya Su, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak bermaksud mengatakan, ya, itu Xiao Yuan.
Meskipun kamu terlahir miskin, dan kemampuanmu sendiri tidak kuat, dan kamu tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun, tetapi kamu sangat berbakti, dan sangat berdedikasi. Kamu selalu membantuku ketika terjadi hal-hal besar. The film was Tapi kita translated sudah bercerai. and narrated by M Media. Singro, apakah kamu gila, nak? Secara terbuka menyatakan cinta kepada seorang yang miskin. Apakah kamu mencoba untuk memutus jalur keuangan keluarga kita? Benar. Singren, kakakmu hanya berbicara omong kosong. Kamu tidak boleh meniru dia. Kakak ipar, meskipun kamu tidak mendapatkan undangan tertinggi, saya masih berpikir kamu tidak lebih buruk dari siapapun. Jika mereka tidak mau menikahimu, saya akan menikahimu. Singren, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa alasanmu menolak? Tidak ada alasan khusus. Saya hanya ingin menikahi Zhou Yuan. Saya sudah menyukai Zhou Yuan sejak kecil. Tidak mungkin bagi saya untuk menikahi orang lain. Ngomong-ngomong, taruhan antara kau dan aku telah gagal. Siapapun yang kalah harus mematahkan kakinya sendiri dan menghilang selamanya. Maukah kau melakukannya sendiri? Atau haruskah aku mencari seseorang untuk membantumu? Saya bilang saya akan membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Tetapi saya tidak pernah mengatakan kapan. Apakah kamu mencoba mengingkari janjimu? Rongshe berhenti membuang kata-kata untuknya. Anak ini hanya banyak bicara besar. Beri dia rasa pahit. Itu hanya undangan tertinggi. Bahkan jika saya tidak menunjukkannya, saya masih bisa mengalahkan kamu. Apa maksudmu? Keluarga Li kamu menginginkan undangan tertinggi. Hanyalah demi duduk di sebelah Agung Dewa. Saya sekarang akan memberikan kamu wewenang untuk membiarkan kamu duduk di meja di sebelah kami. Kamu pikir kamu siapa? Untuk memutuskan meja mana yang bisa saya duduki. Benar. Kamu masih sangat suka menyombongkan diri. Ini adalah perjamuan kembalinya Agung Dewa. Hanya tokoh penting yang datang ke sini. Kamu harus bicara lebih sedikit. Memalukan. Aku ingat kau nak mengatakan bahwa kau adalah Agung Dewa. Menyamar sebagai Agung Dewa adalah pelanggaran berat. Tunggu saja kematian. Pengawal, patahkan kaki anak ini dan buang dia keluar. Kalian semua benar-benar kurang ajar. Terutama kamu. Orang ini adalah sekretaris grup Xiao. Penampilannya menandakan bahwa Agung Dewa akan segera muncul. Agung Dewa akhirnya datang. Berani menyamar sebagai Agung Dewa. Kamu pasti mati. Salam Agung Dewa. Salam Agung Dewa. Dia adalah Agung Dewa. Dia adalah Agung Dewa. Apel, dia benar-benar Agung Dewa. Penjual sayur bau ini adalah Agung Dewa. Kalau begitu bukankah aku akan? Kamu berani menghancurkan keluarga Rongku, dan sekarang kamu ingin mematahkan kakiku. Hari ini, aku tidak peduli apakah kamu Agung Dewa atau bukan. Kamu harus mati. Zhou Yuan, hati-hati. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Saya minta maaf. Sebelumnya saya buta. Saya salah. Saya keliru. Saya salah. Saya keliru. Saya juga meminta maaf kepadamu. Saya minta maaf. Minta maaf. Nah, sekarang setelah masalah sepele ini ditangani, saatnya untuk menangani urusan utama. Urusan utama apa? Pilih salah satu dari mereka. Nikahi mereka. The film was translated and narrated by M Media. Saya bisa setiap hari memasak hidangan favoritmu untukmu. Aku bisa menyerahkan grup Li kepadamu. Saya bersedia memberikan semua yang saya miliki kepadamu. Jika kamu memilih saya tidak keberatan jika kakak perempuanmu ikut menikah juga. Dengan begini, kamu akan memiliki sepasang istri bersaudara yang cantik. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Saya ingin semuanya.